Mohon maaf, Hakim. Keluarga utama Jiang Cheng, keluarga Sun telah dimusnahkan. Keluarga kedua di Jiang Cheng. Keluarga ketiga di Jiang Cheng. Keluarga Chen telah dimusnahkan. Salam, Hakim. Salam, Hakim. Izinkan saya menyampaikan, Hakim. 4 keluarga besar di Jiang Cheng suka menindas yang lemah dan serakah. Sekarang 3 dari mereka telah menghadapi takdirnya. Bagaimana dengan keluarga Su yang tersisa? Hukuman apa yang harus mereka terima? Menurutmu? Keluarga Su yang kecil ini, mereka tidak tahu diri. Menghina Anda selama 7 tahun. Sekarang masa penantian telah berakhir. Menurut pendapat bawahan, bagaimana kalau apa? Bagaimana kalau semua anggota keluarga Su ini dikirim ke alam baka untuk beribadah? Kurang ajar. Dulu guru memberikan perjodohan ini kepada saya, menikahkan saya dengan Suman. Sekarang dia adalah istri saya. Lagi pula, kita sudah punya anak. Berani-beraninya kamu bicara sembarangan. Bawahan saya kurang berpikir. Mohon Hakim menghukum saya. Baiklah, mengingat kerja kerasmu yang besar, saya tidak akan mempermasalahkannya lagi. Namun, mulai hari ini, identitas saya, kamu harus tetap merahasiakannya. Terutama jangan biarkan istri dan anak saya mengetahuinya. Baik. Xiaoman, sekarang kekuatan saya sudah pulih. Saya pasti akan membuatmu dan anak kita hidup bahagia. Mau berikan ini untuk keluarga Su. Siapkan pesanan 1 miliar. Hakim sangat murah hati. Keluarga Su pasti akan sangat berterima kasih. Mohon, Guru. Selamatkan saya. Penyakit nyonya tua ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Guru, asalkan Anda setuju menyelamatkan ibu saya akan beri Anda 20 miliar rupiah. Uang ini kotor, penuh bau darah. Dasar orang tua bau tanah. Jangan kurang ajar. Ini 20 miliar rupiah loh. Sepanjang hidupmu tidak pernah melihat uang sebanyak ini kan? Keluarga Su kalian membuat obat palsu, membunuh banyak warga Jiang Cheng yang tak terhitung jumlahnya. Kalian masih ingin saya memperpanjang umur orang tua ini? Mimpi saja. Orang tua diberi uang tidak mau, masih berani banyak omong, mencari mati saja. Kalian, murid saya, tidak akan melepaskan kalian. Lucu sekali. Guru. Huruf Su ternoda darah. Maksud guru adalah orang yang membunuhnya adalah keluarga Su. Sejak saat itu, saya menanggung penghinaan dan menjadi menantu keluarga Su hanya untuk menyelidiki penyebab kematian guru. 3 keluarga kaya raya di Jiang Cheng. Dalam sekejap mata, hancur lebur. Berikutnya, apakah giliran keluarga Su kita? Ibu, apa yang ibu lakukan ini? Pembawa sial. Menghilang seharian. Kau masih berani pulang? Apa kau tidak tahu cara mengetuk pintu? Kau membuatku takut setengah mati. Perusahaan keluarga Su sedang dalam bahaya. Kau menantu laki-laki tidak berguna. Masih berani berkeliaran? Ibu, kakak, keluarga Su dalam kesulitan. Aku pergi mencari cara untuk menolong keluarga Su. Berani sekali kau. Keluarga Su kita yang terhormat, apa perlunya menantumu yang tidak berguna ini menyelamatkan kami? Apa kau pantas? Maafkan aku, ibu. Aku yang salah. Sudah tahu salah. Kenapa belum berlutut meminta maaf? Apa? Aku sudah menjadi menantu di keluarga Su kalian selama 7 tahun, meskipun aku belum bisa membuat kalian hidup dalam kemewahan. Tapi aku sudah berusaha keras, memintaku berlutut. Apa hati kalian tidak sakit? Omong kosong. Kau hanyalah di keluarga Su kita, seekor anjing pesek. Tidak memintamu menggonggong, sudah bagus. Yang benar-benar bisa menyelamatkan keluarga Su kita adalah Tuan Muda Chu. Kau pecundang? Mulai sekarang, istrimu milikku. Istriku, bicaralah. Pergi, jangan sentuh wanitaku. Keluarga Su tidak ingin seperti 3 keluarga besar lainnya. Hancur berantakan, kamu harus patuh. Mengerti tidak? Hahaha. Lihatlah tingkahmu ini. Pria macam apa kamu ini? Hahaha. Mulai sekarang, Xiaoman akan sangat bergantung pada Tuan Muda Chu. Mohon dijaga baik-baik. Mudah saja. Mudah saja. Xiao Yuntian, situasi sekarang, kamu juga sudah melihatnya. Suman telah menikah lagi dengan Tuan Muda Chu. Sebagai menantu yang tinggal di rumah istri, kamu tidak punya tempat lagi di keluarga Su. Mulai hari ini, kamu diusir dari keluarga Su.
Aku beri kalian kesempatan terakhir. Ambil pesanan 1 miliar rupiah ini untuk menyelamatkan pasar. Lalu lepaskan istriku. Toko percetakan mana yang mencetak ini? Lumayan mirip aslinya ya. Apa yang kamu lakukan? Kamu bilang pesanan 1 miliar rupiah? Kamu ingin membuatku tertawa sampai mati, lalu mewarisi kartu kredit keluargaku? Ayo pergi. Halo Kyangzi, persediaan pil vitalitas yang kubeli sebelumnya. Masih ada stok? Baiklah, berapa sisa stokmu? Aku akan membeli semuanya. Kirimkan ke Hotel Fontainebleau 1206 malam ini. Aku akan membayarmu 3 kali lipat. Cuyun Peng, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Bersikaplah baik. Kalau tidak, berhati-hatilah agar keluarga Su tidak hancur dan binasa. Keluarga 4 besar telah menyinggung siapa? Mengapa kalian sangat menargetkan kami? Hakim hidup dan mati telah muncul kembali. Dia sudah menghabisi 3 keluarga besar. Kalau bukan karena keluarga Chu pernah berbuat baik kepada Hakim, dan dia memberi kita kelonggaran. Keluarga Su, kalian pasti sudah lama musnah. Hakim hidup dan mati. Figur sebesar itu, hanya keluarga Chu. Kita yang bisa memiliki koneksi. Selama aku bisa bersenang-senang, malam ini, aku akan membiarkan keluarga Su. Kalian hidup 2 tahun lagi. Bersihkan dirimu malam ini. Pergilah, jemput benda kecil itu. Kirimkan dia ke pelayan malam ini. Jangan mengganggu kesenangan kita berdua. Kakak. Putriku, Mama tidak berguna, tidak bisa melindungimu. Kamu mau apa? Ini jalan satu arah, tidak boleh parkir. Wanita jahat sepertimu bisa menghabiskan malam dengan tuan muda kami. Itu sudah anugerah untukmu. Kamu masih berani menangis? Jangan menangis. Ini baru benar. Kan ada hal yang menyenangkan. Jangan. Bagaimana? Nyaman? Jika nyaman, berteriaklah. Jangan ditahan. Kakak, kumohon, ampuni aku. Aku kakak punya banyak cara. Jika kamu tidak suka, kita bisa ganti posisi. Kumohon, aku bukan mainan keluarga cu kalian. Dasar perempuan jalang, menganggapku hanya seorang sopir. Tidak pantas untukmu begitu. Kakak, bukan itu maksudku. Tidak mengizinkanku menyentuhmu, berarti kamu meremehkanku. Jika aku punya puluhan juta rupiah, pasti kamu sudah duduk sendiri di pangkuanku, kan? Aku akan sengaja menikmatimu sebelum Cuyun Peng merusakmu. Nikmati dulu. Jika kamu terus begini, suamiku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Siapa suamimu itu, Hah? Tapi soal kamu melayaniku, sama sekali tidak boleh sampai Tuan Muda Chu tahu. Kalau tidak, aku tahu anak perempuanmu. Sekolah di mana? Tidak, jangan sakiti Bebe. Keselamatan anak perempuanmu tergantung pada penampilanmu. Aku tidak akan memberitahu siapapun, tapi kamu tidak boleh menyakiti Bebe. Nah begitu dong. Mari kita rekam momen indah ini. Ibu-ibu, jangan tinggalkan Bebe. Sialan, belum sempat dipakai. Dia sudah jadi manusia sayuran. Tuan Muda Chu, apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Maksudku, berapapun biayanya, aku pasti akan menyembuhkan penyakit siauman. Tuan Muda Chu sungguh berhati mulia. Orang tua ini merasa sangat berterima kasih. Aduh, kenapa sungkan begitu? Direktur Chen, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Silakan. Ayah, cepat angkat teleponnya. Ada yang mau menyakiti ibu. Keluarga Su begitu berani dan bodoh. Berani-beraninya membakar pesanan 1 miliar. Sungguh menghina Anda. Pantas dihukum mati. Sudahlah, anjing menggigitmu. Apa kamu mau menggigit anjing itu kembali? Kalau begitu, Tuan Hakim, lonceng terakhir untuk 4 keluarga besar, haruskah dikirim atau tidak? Racun para kepala 3 keluarga besar, haruskah disembuhkan atau tidak? Dulu, guru mengajariku semua kemampuannya, ahli dalam pengobatan dan racun, mengendalikan hidup dan mati orang lain. Dan sebelum meninggal, dia membuat janji denganku untuk 7 tahun. Dalam 7 tahun, aku harus memahami sifat manusia, mengenali kebaikan dan kejahatan, memahami benar dan salah, baru bisa menguasai ilmu pengobatan dan racun. Jadi maksud Anda adalah
Jika para kepala 3 keluarga besar bisa berubah menjadi lebih baik, maka mereka akan diampuni. Baik, Tuan. Ada satu hal lagi. Silakan, Tuan. Aku ingin kamu mengorganisir kamar dagang Jiangcheng, memilih keluarga baru yang terkemuka untuk mengendalikan denyut nadi Jiangcheng. Lalu prinsip pemilihannya adalah apa? Pertama adalah keadilan. Kedua adalah keadilan. Ketiga, tetap saja keadilan. Siap laksanakan. Hakim sudah kembali, matahari Jiangcheng sudah terbit. Hakim sudah kembali, keadilan pun datang. Direktur Chen, gadis kecil ini sudah mati otak, kalau hidup pun akan jadi orang tak berguna. Coba lihat, apakah ada cara lain? Tuan Muda Chu, ini calon istrimu loh. Tega sekali kamu. Lakukan saja sesuai bayaran, jangan banyak bicara. Nona Su meskipun sekarang menjadi vegetatif, tapi jantungnya dan fungsi ginjalnya masih sangat utuh. Seharusnya bisa dijual mahal. Bagus, kalau begitu ambil ginjalnya, cungkil hatinya. Ternyata kau si kecil, sedang menguping ya? Ayah, tolong kami. Hakim, ini apa-apaan? Ada seseorang yang ingin mencungkil jantung Suman. Apa? Ketika guru dulu menetapkan perjanjian pernikahan, beliau telah memasang mantra hati yang sama pada saya dan Nona Su. Beliau memasang mantra hati yang sama, merasakan apa yang dia rasakan, menginginkan apa yang dia inginkan. Tidak disangka keluarga Chu dan keluarga Su ternyata begitu kejam, bahkan putri kandung mereka sendiri tidak mereka lepaskan. Hakim, tenanglah. Jika sudah begini, jangan salahkan saya jika saya kejam. Saya ingin kamu melakukan 3 hal untuk saya. Silakan sebutkan. Pertama, temukan keberadaan Suman. Saya ingin orang yang menyakiti Suman merasa 2 kali lipat penderitaan. Kedua, pada pertemuan pemilihan keluarga baru, singkirkan keluarga Su dan keluarga Chu sepenuhnya dari daftar. Hanya masalah kecil, pasti terlaksana. Ketiga, 3 hari lagi adalah ulang tahun Nyonya Tua Su. Saya ingin kamu sendiri membawa lonceng kematian ke pesta ulang tahunnya. Hakim ingin dia mati jam 3. Tidak berani menahannya sampai jam 5. Perintah Hakim Pasti terlaksana. Panglima, berdasarkan informasi akurat, Nyonya mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit ini. Ayo pergi. Mana dia? Bagaimana mungkin? Bawahan yang tidak becus? Putri kesayanganku, kenapa kamu di sini? Di mana ibu? Surat pemberitahuan kematian. Ayah, aku tahu. Ayah pasti akan kembali menyelamatkan ibu. Mereka bilang ibu sudah meninggal. Ayah cepat selamatkan ibu. Nyonya, apakah Nyonya dia? Tidak mungkin, aku masih bisa merasakan detak jantungnya. Dia tidak mungkin meninggal. Sayang, tahukah kamu kemana ibu pergi? Dokter bilang ibu sudah meninggal. Sedang berada di ruang operasi. Tanya, setelah jantungnya diambil, akan dibawa ke kamar mayat. Siapa yang menandatanganinya? Itu Bibi Suking. Apa? Xiaoman adalah adik kandungnya. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada kakak setega itu? Orang tidak berguna seperti ini. Saat masih hidup, tidak ada gunanya sama sekali. Lebih baik setelah meninggal. Jantungnya diambil untuk orang yang membutuhkan. Nona Besar Su, meskipun pasien sudah meninggal, tapi tolong jangan merokok di sini. Kamu sendiri yang bilang dia sudah meninggal. Aku merokok, anggap saja untuk mengenang persaudaraan kami, seperti menyalakan dupa, tidak boleh ya. Siapa yang berani bilang istriku meninggal? Dasar menantu tidak berguna. Bukankah kamu sudah diusir dari keluarga Su? Beraninya kamu kembali. Suking, aku benar-benar tidak menyangka kamu tega melakukan ini pada adik kandungmu sendiri, sampai menyakitinya begitu dalam. Kamu benar-benar suami yang baik, baru sekarang tahu melindungi istrimu. Jika bukan karena kamu yang tidak berguna ini, dia tidak akan sampai pada titik ini. Minggir. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Harap tabah. Tidak punya etika medis, kamu tidak pantas menjadi dokter, jantung orang hidup pun berani kamu ambil, kamu melanggar hukum, paham? Bercanda ya? Seorang anak ingusan sepertimu, berani-beraninya di depanku, membicarakan ilmu kedokteran? Kalian benar-benar berani sekali. Berani tidak menghormati Tuan Panguan. Cukup, diamlah semua, jangan menghalangiku menusukkan jarum. Suman, bukankah kamu sudah mati? Sepertinya kamu memang mengharapkan aku mati.
Direktur Chen, ada apa ini? Katakan, siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Itu Chu Yunpeng, tuan muda pertama keluarga Chu. Apa? Dia yang bilang, gadis kecil ini tidak layak diobati lagi. Lebih baik mengambil jantungnya, memotong ginjalnya, untuk ditukar dengan uang. Jadi, surat kematian itu kamu yang menandatangani. Saya juga terpaksa. Jangan bersikap seolah kasihan di depanku. Berapa banyak uang suap yang kamu terima? Katakan saja. Jantung 50.000, ginjal 20.000. Ini 200.000 rupiah untuk membeli sepasang matamu. Tidak, saya tidak mau. Salahkan saja dirimu yang buta. Xiao Yuntian, apa yang kamu lakukan? Surat kematian, kamu yang menandatangani. Dasar menantu sampah. Beraninya kamu menyerang tuanmu. Bukankah kalian sudah mengusir saya dari keluarga Su? Xiao Yuntian, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya juga tertipu. Bagaimana mungkin saya tega melukai adik kandung saya sendiri? Kamu tidak perlu takut, saya tidak akan melakukan apa-apa padamu. Kalau begitu, saya hanya ingin kamu kembali ke keluarga Su dan menyampaikan pesan untukku. Pesan apa? Kembali dan beritahu nenek di rumahmu agar dia menyiapkan lebih banyak pakaian musim dingin. 3 hari lagi, saya akan membuat keluarga Su berubah dari keluarga kaya raya menjadi pengemis. Suamiku, aku kedinginan. Seharusnya tidak begitu. Aku sudah mengusir racun dingin dari tubuhnya. Istriku, ada apa denganmu? Apa kamu demam? Suamiku, terima kasih sudah membuat sandiwara untuk menyelamatkanku. Sandiwara? Tentu saja, 7 tahun yang lalu kemampuan medismu lenyap. Kakekku dan gurumu yang mengatur pertunangan kita sekarang sudah 7 tahun. Selain menyajikan teh dan air, kamu hanya mencuci dan memasak. Bagaimana kamu bisa memulihkan kekuatanmu? Aku? Jika menurutmu begitu, ya sudah. Wanita berpakaian hitam yang datang bersamamu hari itu. Dia seorang dokter dewa, kan? Jika menurutmu begitu, ya sudah. Kurasa, kamu tidak bisa memberinya banyak uang, nanti aku harus benar-benar berterima kasih padanya. Bagaimana kalau kamu mengundangnya ke rumah? Aku akan memasak dan mengundang penyelamat untuk makan malam. Itu tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Apa mungkin ada sesuatu antara kalian berdua yang dirahasiakan? Jangan sampai kamu menyembunyikannya dariku. Istriku sayang, tolong pertimbangkan. Aku tidak bersalah. Kalau begitu, lakukan saja apa yang aku katakan. Undang dia untuk makan enak. Itu juga merupakan ketulusan hatiku. Tuan, ini sepertinya tidak pantas, bukan? Saya mau yang rendah ini. Beraninya makan malam bersama Tuan Hakim Agung. Jika ku bilang pergi, ya pergi saja. Kenapa banyak sekali aturan? Keluarga mau kami, secara turun-temurun, setia kepada Hakim Agung, dan belum pernah ada kesempatan untuk makan malam bersama Hakim Agung. Mau benar-benar beruntung sekali. Oh tidak, sangat beruntung. Kau tidak perlu terlalu sungkan. Aku bukan orang yang kaku. Aku tidak seperti guruku dan yang lainnya. Kau datang saja makan di rumahku. Pas sekali. Untuk membantuku menyembunyikan identitasku. Ayo. Nona Mowu, akhirnya kau datang juga. Suamiku, kenapa kau diam saja? Nona Mowu adalah tamu terhormat kita. Cepat ambilkan sandal untuknya. Baik. Hakim. Tidak kusangka, Tuan Hakim Agung yang tegas dan berani. Di rumah ternyata sangat lembut. Nona Mowu, cepat masuk. Cicipi masakanku. Baik, tunggu sebentar. Tuan Xiao silakan masuk duluan. Kenapa kau peduli padanya? Kaulah penyelamatku. Ayo kau duduk dulu. Silakan duduk. Nona Mowu, Anda benar-benar telah membuat saya bangkit dari kematian. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Sebenarnya, saya tidak melakukan banyak hal. Semuanya berkat Tuan Xiao. Nona Mowu, Anda terlalu rendah hati. Keluarga kami Yuntian. Apa saya tidak mengenalnya? Dia hanya jujur. Tidak tahu apa-apa lagi. Nona Mowu, tentu saja dengan keterampilan medis Anda yang begitu tinggi. Anda pasti belajar dari seorang ahli, bukan? Apa yang saya tahu ini memang masih sedikit. Semua ini, saya pelajari dari Hakim Hidup dan Mati. Hakim Hidup dan Mati? Benar. Hakim Hidup dan Mati sangat ahli dalam pengobatan dan racun. Ia bisa mengendalikan hidup dan mati seseorang sesuka hati. Di Jiangcheng kita, ada tokoh sebesar itu ya? Betul. Tapi apa? Tapi Hakim biasanya sangat rendah hati dalam bertindak, tidak pernah mengumumkan dirinya kepada publik. Jadi Anda tidak tahu. Itu bisa dimengerti. Kalau ada kesempatan, bisakah saya bertemu dengan Tuan Hakim? Sekali saja. Itu sudah merupakan keberuntungan besar bagi saya. Tentu saja bisa. Pasti ada kesempatan untuk bertemu di masa depan. Wah, itu bagus sekali. Suami, jangan hanya makan sendiri saja. Ayo kita bersama bersulang untuk Nona Mowu. Baik. Ayo. Tidak perlu.
Tidak boleh. Bagaimana saya berani? Bagaimana saya berani membiarkan Tuan Xiao menuangkan anggur untuk saya? Apa yang tidak berani? Suami saya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Benar suamiku? Benar, di rumah kami, istri saya adalah yang paling utama. Apapun yang dia katakan, itulah yang terjadi. Ayo. Sungguh merepotkan kalian berdua. Nona Mou, jangan sungkan. Sebenarnya suami saya dulunya juga belajar kedokteran. Dia pasti sangat iri padamu, kan? Ya, dia memang sangat iri pada saya. Sebenarnya dia dulu punya kesempatan untuk menjadi seorang dokter yang hebat. Tapi gurunya dibunuh untuk menyelamatkan nyawanya. Dia terpaksa meninggalkan ilmu pengobatannya dan menikah ke keluarga Sukami. Sekarang sudah 7 tahun berlalu tanpa praktik. Saya rasa dia sekarang tentang ilmu kedokteran juga sudah tidak tahu apa-apa lagi. Lalu apakah Anda pernah berpikir Tuan Xiao sedang memulihkan diri secara diam-diam? Jika bukan karena saya percaya itu. Tapi dia demi merawat saya dan Bebe. Dia sudah lama tidak melatih ilmu pengobatan. Kasihan dia. Tuan Xiao sungguh pria yang baik. Menikahi pria yang begitu lembut. Dan peduli keluarga, Nona Su juga sangat beruntung. Keberuntungan apa? Orang baik sering ditindas. Dia itu terlalu baik, terlalu tidak berdaya. Suamiku. Kadang-kadang saya benar-benar berharap kamu bisa lebih tegas di luar. Kita selalu diasingkan di keluarga Su. Saya seorang wanita, masih harus selalu membereskan kekacauan Anda di mana-mana. Terkadang, saya lebih baik mati saja. Nona Su, Anda mabuk. Yuntian, oh Yuntian, kapan Anda bisa membuat saya hidup dengan kepala tegak di keluarga Su? Istriku, tahun-tahun ini, saya telah membuat Anda menderita karena saya. 3 hari lagi, saya akan menjadikan Anda Presiden Tencheng Farmasi. Istriku, apa yang Anda lakukan? Nona Su, mohon maaf. Cepatlah sadar. Berani sekali. Mau, apa yang sedang kau lakukan? Tuan Hakim, dulu Anda melumpuhkan jalur pengobatan Anda sendiri. Ilmu sakti Anda masih dalam masa pemulihan. Jangan sekali-kali mendekati wanita. Omong kosong, kau mau ikut campur. Apa aku tidak tahu kondisi tubuhku sendiri? Tapi, ini. Dia ini sudah lama diberi. Racun kronis. Sekarang terangsang oleh alkohol. Memicu gairah. Makanya jadi seperti ini. Mungkinkah? Bagaimana ini bisa terjadi? Macan tidak akan memakan anaknya sendiri. Kepala keluarga Su bersama Chu Yunpeng sengaja menggunakan obat untuk menyakiti putri kandung mereka sendiri. Bajingan-bajingan ini. Cepat atau lambat aku akan membuat mereka membayar hutang darah ini. Aku akan segera memusnahkan keluarga Su. Jangan gegabah, kau kembalilah dulu. Sayang, sudah lama sekali kau tidak. Beberapa tahun ini, demi memulihkan kekuatanku, aku selalu... Kau memang tersiksa karena aku. Sayang. Baiklah, istriku. Kali ini, aku akan mengorbankan diriku untuk menetralkan racunmu. Bagaimana? Masalah Suman sudah diurus bagaimana? Bu, Suman itu hidup kembali. Apa? Bagaimana mungkin? Suman sudah mati otak, bagaimana mungkin bisa hidup? Meskipun hidup, pasti jadi vegetatif, kan? Tidak, dia sekarang bukan hanya tidak vegetatif, tapi juga sangat sehat dan energik. Lalu, di mana dia sekarang? Dia dibawa pergi oleh Xiao Yuntian. Xiao Yuntian, menantu tak berguna itu. Dia bisa menyelamatkan adikmu? Aku juga tidak tahu trik apa yang dia gunakan. Awalnya Dr. Chen hampir membedah Suman, tapi dia membawa seorang wanita ke rumah sakit dan dengan sangat cepat berhasil menyelamatkan Suman. Benar-benar aneh. Selain itu apa? Selain itu, orang tak berguna itu juga memintaku untuk menyampaikan pesan kepada keluarga Su. Katanya dalam 3 hari, keluarga Su akan diubah dari keluarga terpandang menjadi pengemis. 3 hari lagi? Bukankah itu hari ulang tahunku? Dia memintaku dari keluarga terpandang menjadi pengemis? Dia sangat berani. Tuan Muda Chu, Anda harus membantu kami. Menantu ini benar-benar keterlaluan, berani berbicara seperti itu kepadaku. Bu, aku sekarang benar-benar agak ragu apakah orang tak berguna itu di baliknya. Benar-benar ada orang hebat yang membimbingnya. Di seluruh Jiangcheng, semua tokoh terkemuka harus memberikan kehormatan kepada keluarga Chu kami. Dia hanyalah menantu yang tidak berguna. Apa haknya untuk berani membual? Benar, dengan bantuan Tuan Muda Chu. Apa yang perlu ditakutkan dari menantu yang tidak berguna itu? Ibu, kali ini saya rasa ini benar-benar aneh. Bagaimana kalau pesta ulang tahun Ibu kita adakan secara sederhana saja? Atau diundur ke lain hari? Putri Sulung, biasanya saya paling menyayangimu.
Hanya karena seorang menantu yang tidak berguna. Kamu sampai ketakutan setengah mati. Benar-benar memalukan keluarga Su kami. Saya ingin melihat saja apa yang bisa dilakukan Xiao Yuntian padaku. Lagi pula, meskipun kita mengusirnya dari keluarga Su, Suman bagaimanapun juga adalah putri saya. Dengan Suman di sini, dia berani tidak menghormati saya. Bibi Su sangat bijaksana. Besok, beritahu Suman untuk kembali dan menemuiku. Saya ingin bertanya padanya, menantu yang tidak berguna ini. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Hakim, situasi perusahaan farmasi Tiancheng sudah diketahui. Jangan bertele-tele, langsung saja bicara. Baik, jika Anda ingin Nyonya menjadi direktur utama perusahaan, hanya perlu persetujuan rapat pemegang saham. Oh, lalu siapa pemegang saham terbesar di belakang keluarga Su mereka? Perusahaan keluarga Su telah mengalami kesulitan operasional selama bertahun-tahun berkat dukungan dari Tuan Qi Tongtian, tokoh terkemuka dari Jiangcheng. Mereka bisa bertahan sampai sekarang. Jika Anda membantu Tuan Qi, dia pasti akan membantu Nyonya naik jabatan. Bagus. Kalau begitu, kamu duluan sapa Tuan Qi. Saya akan menyusul nanti. Berhenti. Kamu siapa? Aku belum melapor kepada Tuan Qi. Beraninya kamu menerobos masuk ke kediaman Qi. Menantu sampah keluarga Su, Xiao Yuntian. Oh, jadi kamu menantu sampah itu. Aku tidak masuk juga tidak apa-apa. Kalau begitu kamu masuk, panggil Tuan Qi kalian keluar. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pikir kamu pantas? Kamu kira Tuan Qi kami adalah sembarang orang yang bisa ditemui? Apapun boleh bertemu dengannya. Kenapa meremehkanku? Tuan Qi kami tidak menemui orang yang tidak penting. Benar-benar orang lain yang lebih khawatir daripada yang berkepentingan. Kalian lapor saja, apa bisa mati? Berani bicara seperti itu padaku. Akan kuberitahu di keluarga Qi, bahkan anjing pun lebih berharga darimu. Menarik sekali, bahkan seekor anjing pun bisa begitu angkuh. Oh, bukankah ini si menantu sampah? Datang ke Tuan Qi untuk meminta bantuan? Kamu pantas. Kalian lagi siapa? Aku adalah tuan muda pertama keluarga Chu Yunpeng. Bersihkan matamu yang bebal itu. Oh, kukira siapa? Ternyata tuan muda dari keluarga kelas 2, keluarga Chu. Kamu juga harus di sini, tunggu dengan patuh. Dasar bajingan. Apa yang kau tertawakan? Apa yang kalian ributkan? Kalian semua tunggu di sini. Aku masuk untuk melapor. Jika itu adalah kehendak hakim, maka orang tua ini pasti akan melaksanakannya dengan segenap jiwa dan raga. Hanya ada sedikit permohonan. Tuan yang terhormat, apakah ini sudah dilaporkan kepada hakim? Tentu saja. Hal kecil ini, selama hakim bersedia, itu bisa dilakukan dalam sekejap mata. Tuan Qi bisa merasa tenang. Bagus sekali. Bagus sekali. Ini tidak perlu. Uang kecil ini, bagi hakim kami, sama sekali tidak berarti apa-apa. Tuan yang terhormat salah paham, ini adalah persembahan untuk Anda. Tuan Qi, ada 2 orang di luar yang ingin bertemu. Apa kau tidak lihat aku sedang membicarakan hal penting dengan Tuan yang terhormat? Siapa yang berani merusak suasana hatiku? Salah satunya adalah tuan muda sulung dari keluarga Chu. Yang lainnya adalah menantu yang tidak berguna dari keluarga Su, Xiao Yuntian. Usir mereka semua keluar. Tuan Qi mungkin tidak tahu. Hakim selalu bersikap rendah hati. Identitas aslinya adalah... Apa? Identitas hakim adalah... Dasar budak anjing. Segera panggil Tuan Xiao Yuntian. Dengan hormat persilakan dia masuk. Baik, saya akan segera memanggilnya. Kamu ini sampah. Beraninya bertemu dengan Tuan Qi? Sungguh, ini benar-benar sangat konyol. Konyol sekali. Suking, tinggal 2 hari lagi. Kamu dan ibumu yang tidak tahu berterima kasih itu akan mengemis di jalanan. Kamu masih punya waktu untuk berkunjung bersama si brengsek ini. Xiao Yuntian, sebenarnya siapa kamu? Bisakah kamu biarkan kami pergi? Sudah tahu takut, pulang dan bicarakan dengan Nenek Su. Bagaimana cara meminta maaf padaku dan Suman. Jangan menunggu di sini lagi. Tuan Qi tidak akan menemui kalian. Ada apa dengan Suking? Dia itu siapa? Dia kan hanya menantu sampah. Kamu masih takut padanya? Tuan Qi mengundang. Hei, apa tidak salah orang? Aku di sini. Tidak salah. Tuan Qi mengundang Tuan Xiao Yuntian. Apa? Tuan Qi mengundangnya? Benar. Tuan muda Chu, silakan pergi. Tuan Qi kami hari ini tidak menerima orang tidak penting. Tuan Xiao,
Silakan. Baik, tunggu saja pembalasanku. Dasar sampah menjijikkan. Akan kubuat kalian sengsara. Yang Mulia Panguwan, tolong selamatkan keluarga kecil saya, keluarga Ki, nyawa ke-13 anggota keluarga kami. Halo, siapa ini? Anak keduaku, kamu di mana? Ibu, apa terjadi sesuatu? Kamu masih berani bertanya padaku? Apa kamu tahu, menantu tidak berguna itu ingin membuatku jadi pengemis? Apa? Cepat pulang sekarang juga. Ibu, ada apa denganmu? 4 keluarga besar di Jiangcheng, 3 di antaranya sudah hancur. Untungnya Tuan Muda Chu turun tangan saat itu. Kita baru bisa selamat. Sekarang suamimu yang tidak berguna ini berani mengutuk keluarga Su agar bangkrut dan membuat kita jadi pengemis. Benar-benar tidak masuk akal. Ibu, malam itu aku mendengar penyelamatku. Nona Mau berkata, keluarga Su bisa selamat waktu itu, bukan karena keluarga Chu yang membantu. Lalu siapa lagi di Jiangcheng yang punya kekuatan seperti itu, yang bisa mengendalikan segalanya? Aku dengar, ada seorang pertapa yang dikenal sebagai Hakim Hidup dan Mati seluruh 3 provinsi di Tenggara. Setiap pejabat atau orang kaya harus menghormati hakim. Oh, kalau begitu, kamu harus menjalin hubungan baik dengan Nona Mau ini. Jalinlah hubungan baik, siapa tahu melalui dia kita bisa berhubungan dengan hakim. Hanya saja sekarang, ada satu hal lagi yang harus kamu jelaskan padaku. Ibu katakan. Dan suamimu yang tidak berguna itu berkoar-koar, katanya di hari ulang tahunku, dia akan membuat kita dari keluarga kaya menjadi pengemis. Dia benar-benar berani sekali. Ibu, tenangkan dirimu. Xiao Yuntian itu hanyalah orang jujur yang lugu dan tidak pandai bicara. Lagi pula, mana mungkin dia punya kemampuan seperti itu? Aku kesal sekali. Ini akan memperpendek umurku. Ibu, bagaimana kalau begini? Aku akan meneleponnya sekarang juga, memintanya datang ke keluarga Su untuk meminta maaf padamu. Tuan Ki, mengapa Anda harus bersujud seperti ini? Anda dan guru saya adalah teman lama, tidak perlu sungkan begini. Saya tidak pernah menyangka murid terpandai dari hakim lama itu adalah Anda. Tuan Ki, apa yang Anda inginkan? Sungguh memalukan bagi saya. Sejak tahun lalu, setelah saya menikahi istri baru, seluruh keluarga kami terkena penyakit aneh. Lengan saya semakin gemetar dari hari ke hari. Sekarang bahkan untuk memegang sesuatu, saya tidak bisa lagi memegangnya dengan stabil. Tuan Ki, silakan duduk di sini. Tuan Ki, bagaimana perasaan Anda? Tuan Xiao, sungguh pantas disebut hakim hidup dan mati. Sungguh membuat saya, Ki, terkesan sekali. Ada satu hal lagi, semoga senior tidak tersinggung atas perkataan junior ini. Silakan hakim, jangan sungkan. Tuan Ki, istri baru yang Anda nikahi tahun lalu. Mungkin pasangan yang terpaut usia jauh, bukan? Minimal, ada selisih 30 tahun kan? Tuan Xiao, sungguh orang yang luar biasa. Begitulah. Sejak istri muda saya masuk ke rumah, seluruh keluarga kami, tua dan muda, terkena penyakit aneh ini. Awalnya, putra sulung yang seharusnya mewarisi bisnis keluarga Ki, juga karena penyakit ini, meninggal dunia. Saya sudah mencari banyak dokter terkenal, tapi mereka semua tidak tahu dan belum pernah melihatnya. Saya pikir, ajal saya sudah dekat. Tidak disangka, saya bertemu tabib dewa seperti Anda. Lalu, siapa nama istri baru Anda ini? Dari keluarga mana dia? Dia berasal dari provinsi lain dan terdampar di sini. Saya kasihan padanya dan menjadikannya pengurus rumah tangga. Setelah istri saya meninggal, barulah saya menikahinya. Kasihan dia. Tuan Ki mungkin saat itu sudah tertarik padanya. Saya tahu, Tuan Ki Anda masih gagah perkasa. Namun, dalam waktu 3 bulan, ingatlah untuk tidak berhubungan badan dengannya lagi. Jika tidak, begitu racun naga hitam kambuh lagi, saya pun tidak bisa menyelamatkan Anda. Baik, saya pasti akan mendengarkan Anda. Kalau begitu, mengenai Suman menjadi Direktur Utama Grup Jiangcheng, pasti akan saya laksanakan. Hakim, Anda tadi bilang keluarga Ki, tua dan muda, terkena racun naga hitam. Tepat sekali. Racun naga hitam adalah racun tertinggi di dunia, dan hanya bisa ditampung oleh tubuh yin tertinggi. Jika tebakan saya tidak salah, istri Tuan Ki yang masih muda dan cantik itu seharusnya adalah tubuh yin tertinggi.
Yang membunuh guru Anda dulu, bukankah racun naga hitam ini? Namun, racun naga hitam yang menjangkiti keluarga Qi hanyalah racun naga hitam tingkat dasar, tidak akan melukai guru saya. Tetapi nyonya dari keluarga Qi ini pasti memiliki hubungan yang sangat erat dengan kematian guru saya. Saya mengerti bawahanmu. Karena ini menyangkut penyebab kematian hakim tua, Mou akan mencari kemanapun dan menemukan semua rincian tentang nyonya dari keluarga Qi. Ini. Halo. Suamiku, kenapa kamu membuat ibu marah lagi? Kenapa belum pulang untuk minta maaf? Istriku, jangan marah. Jangan marah. Lalu bagaimana bisa aku tidak marah? Kamu tahu betul bahwa keluarga Su sedang dalam kesulitan. Ibu hanya terburu-buru, jadi dia hanya mengatakan kata-kata marah tentang mengusirmu dari keluarga Su, tapi kamu malah ingin kami, keluarga Su, menjadi pengemis. Bukankah ini memperkeruh suasana? Bukan ini yang membuatku marah. Lalu mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu tahu, selama kamu tidak sadarkan diri, orang-orang dari keluarga Su ingin mengambil jantung dan ginjalmu untuk perdagangan organ? Apa? Tidak mungkin. Mereka adalah ibu dan kakak kandungku. Bagaimana mungkin mereka melakukan ini padaku? Sungguh, istriku, aku tidak akan membohongimu. Sudah, jangan bicara lagi. Cepat kembali dan minta maaf pada ibu. Baik, kalau begitu kalian tunggu aku kembali untuk bicara. Kalau begitu kamu segera kembali sekarang. Sekarang juga. Mou, aku ada urusan mendesak. Boleh aku pinjam kunci mobilmu sebentar? Apapun yang Judge inginkan dari Mou, silakan ambil saja. Cukup, aku tidak menginginkan apapun darimu. Kamu hanya perlu menjaga rahasiaku sebelum aku menemukan pelaku sebenarnya yang mencelakai guruku. Menjaga rahasiaku dengan baik saja. Mou mengerti. Istriku, aku pulang. Berlutut. Aku kemari untuk istriku. Lagi pula, pada hari itu, bukankah kalian keluarga Su sudah memutuskan semua hubungan denganku, Xiao Yuntian, dan membuangku dari keluarga Su? Apa hakmu membuatku berlutut? Xiao Yuntian, aku memanggilmu pulang. Itu agar kamu minta maaf pada ibu. Sikap macam apa ini? Istriku, dengarkan penjelasanku. Mengutuk kami bangkrut dan juga mengarang-arang cerita kejam untuk mengadu domba aku dan kakakku. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Mengadu domba? Ini fakta. Adikku, jangan dengarkan menantu tak berguna ini bicara omong kosong. Aku benar-benar tidak. Kamu benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukamu sembuh. Aku benar-benar salah menilaimu. Xiao Yuntian, tidak kusangka kamu ternyata orang seperti ini. Baik, kalian semua menganggapku seperti penjahat. Ya, kalian pikir saat itu 4 keluarga besar hancur. Hanya keluarga Su kalian yang selamat. Siapa yang membantu kalian? Siapa lagi? Kami semua dengar, itu adalah pertapa sakti dari 3 provinsi Tenggara, hakim hidup mati yang mengampuni keluarga Su kami. Mendengar nadamu ini, seolah-olah kamu yang membantu keluarga Su kami. Seharusnya aku tidak percaya kalian bisa berubah menjadi lebih baik. Menantu tak berguna itu lagi-lagi menyombongkan diri. Hari ini aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Cukup. Urusan keluarga Su kami yang akan menyelesaikannya sendiri. Tuan Muda Chu, tolong jaga sikap. Xiao Yuntian, kita sudah menikah bertahun-tahun dan punya baby. Asalkan kau menarik ucapan itu dan saat pesta ulang tahun ibu, di depan semua pejabat kota Jiangcheng, mengucapkan maaf, aku akan ikut denganmu meninggalkan keluarga Su, hidup miskin bersama. Kita berdua tidak akan lagi menginjakan kaki di keluarga Su. Aku mencintaimu. Jika kau mencintaiku, setujuilah aku. Nah, sudah disepakati. Jika kau pergi dengan menantu tidak berguna ini, kau akan pergi dengan tangan kosong. 1 jarum, 1 benang pun tidak boleh kau bawa. Bu, aku akan menepati janjiku. Hebat sekali, Nona Su punya semangat yang luar biasa. Jika aku adalah menantu tidak berguna ini, sungguh aku akan berlutut dan berterima kasih kepada langit karena bisa menikahi istri sebaik dirimu. Rela demi dirinya, melepaskan harta keluarga Su. Adik, pergi dengan menantu tidak berguna ini dan tidak membawa apa-apa. Kau sudah memikirkannya baik-baik. Pergi dengan tangan kosong itu tidak mungkin. Lagi pula, sekarang Presiden Direktur Grup Tiancheng sudah Suman. Cukup Yuntian, jangan bicara omong kosong. Aku tidak omong kosong. Kedatangan Tuan Qi, sungguh sebuah kehormatan besar bagi keluarga Su kami. Grup Tiancheng tidak dikelola dengan baik. Kau, nenek tua ini, jadi presiden direktur. Kurasa pemikiranmu terlalu kuno.
Sudah waktunya diganti dengan yang baru. Lalu, menurut pandangan Tuan Ki? Keluarga Su kalian semua bajingan. Hanya satu orang yang bisa menduduki posisi presiden direktur. Tuan Ki, bukan aku, kan? Posisi presiden direktur adalah milik nona kedua keluarga Su Suman. Bagaimana, istriku? Aku tidak membohongimu, kan? Aku ingat, hari itu aku pergi mengunjungi Tuan Ki. Kebetulan kau si pembawa sial juga ada di sana. Benar, pasti kau yang bermain kotor di balik layar? Mengunjungi? Kau bahkan tidak bisa masuk ke rumah keluarga Ki. Belum masuk, masih berani bilang mengunjungi? Mulai hari ini, Nona Su adalah presiden direktur grup. Tuan Ki. Apakah Nona Su ada permintaan lain? Bukan. Aku hanya ingin bertanya pada Tuan Ki. Mengapa memilihku sebagai presiden direktur? Ini karena kemampuan Nona Su yang luar biasa. Rapat pemegang saham kami sudah lama menganggap Anda pilihan terbaik untuk presiden direktur berikutnya. Istriku, apa yang masih kau ragukan? Tuan Ki juga sudah bilang, kau adalah kandidat terbaik untuk mengendalikan grup. Apa yang masih kau ragukan? Kenapa kau masih meragukan dirimu sendiri? Lalu bagaimana kau tahu berita ini? Guruku adalah teman lama Tuan Ki, dan kau adalah istriku, jadi Tuan Ki memberitahuku duluan. Ternyata begitu. Benar, hanya seperti itu. Suamiku, nanti aku yang akan melindungimu. Baiklah, istriku yang paling hebat. Istriku, kemarilah. Ini mobilmu? Benar, Sejak kapan kamu membeli mobil sebagus ini? itu mobil teman Tuan Ki. Teman siapa? Laki-laki atau perempuan? Kamu terlalu banyak bicara ya. Kalau suamimu beberapa tahun lebih muda, bukankah aku akan menarik perhatian semua orang? Haha. Sudah, cukup. Aku benar-benar tidak menyangka. Teman-temanmu, bagaimana bisa mereka semua begitu hebat? Nona Mowu yang terakhir. Dan sekarang Tuan Ki ini. Tapi sepertinya mereka semua punya rahasia kecil denganmu. Mereka adalah orang-orang penting. Aku hanya asisten mereka. Kalau begitu kamu harus bekerja keras untuk mereka. Tenang saja. Bukankah aku menyuruh Mowu untuk menyelidiki latar belakang Nyonya Ki? Kenapa sudah begitu lama? Masih belum ada kabar? Dia tidak pernah mengingkari janji. Suamiku, kamu bergumam apa? Tidak apa-apa. Hanya saja aku punya seorang teman. Dia dulu sangat bisa dipercaya. Tapi kali ini, aku merasa dia sepertinya mengalami masalah. Kalau begitu, suamiku, cepat temui temanmu. Baiklah, kalau begitu kamu tunggu aku baik-baik di rumah. Mowu, urat nadi merah ini adalah ilmu boneka. Seseorang telah memberimu guna-guna. Mowu, bertahanlah. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Hakim, selamatkan dia. Atau lebih baik pikirkan dulu bagaimana menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu, Yumeng. Tidak menyangka kan? Kita bertemu lagi. Jadi kamu yang menghasut Tuan Ki menyebarkan ilmu sihir di kota. Mengapa kamu melakukan ini? Bodoh, apa yang kamu lakukan? Hakim, saya rela mati untuk Anda. Ini pantas bagi Mowu. Sungguh kesetiaan yang luar biasa. Kamu dan Xiao Yuntian mungkin bukan hanya hubungan majikan dan bawahan saja, ya? Kita berasal dari perguruan yang sama. Mengapa kamu begitu mendesakku? Bicara pengalaman, aku adalah kakak perguruanmu. Tapi sejak kamu naik gunung, guru hanya menyayangimu seorang. Kamu telah merenggut semua milikku. Kamu masih berani menanyakan alasannya padaku? Konyol. Yumeng, kamu sudah hampir 50 tahun, masih mengenakan kulit gadis muda, benar-benar tidak tahu malu. Kurasa jika Tuan Ki tahu wujud aslimu, dia pasti akan terbangun ketakutan dari mimpinya. Tapi pria tua itu sangat menyukai kulit ini. Sangat-sangat menyukainya. Menurutmu, apakah dia akan percaya? Haha. Aku akan membongkar wajah aslimu. Semuanya, serang, bunuh mereka. Pangguan, biarkan saja aku mati. Cepat pergi. Mowu.
Xiao Yuntian, bagaimana mungkin kamu bisa? Tidak menyangka kan, kekuatanku sudah pulih 80%, tapi itu sudah cukup untuk melawanku. Kamu membujuk Tuan Qi, meracuni rakyat. Hari ini adalah akhir hayatmu. Si cantik kecil sudah beberapa hari tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Ini ada apa? Tolong. Tuan Qi, dari zaman dahulu, kecantikan itu seperti tulang belulang. Nafsu adalah pedang bermata dua. Lihatlah baik-baik, inilah si cantik yang setiap hari bersamamu, bercengkrama di ranjang. Terima kasih Tuan Xiao atas pertolonganmu. Mulai sekarang, aku adalah anjing setiamu. Akan selalu ada di sisimu. Tidak akan mundur walau harus menghadapi kematian. Baiklah, aku memang ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Ada apa? Seorang teman saya terluka parah, membutuhkan tempat dengan 3 yang berkumpul, tempat yang energinya kuat untuk memulihkan diri. Mudah saja, lahan mana di negara naga yang Anda inginkan? Saya bisa mengurusnya dalam hitungan menit. Tidak perlu repot, Tuan Qi. Villa terbaru yang baru Anda beli, pinjamkan saja kepada saya. Bawa ke sini surat tanahnya. Rumah mewah senilai puluhan miliar ini akan saya berikan kepada Tuan Xiao. Mau, selama ini kamu mengikutiku dan menderita. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Kamu harus bertahan. Bagaimana mungkin? Racun es Yumeng sudah kuobati. Mengapa malah melukai jantungnya lagi? Ini adalah teknik yang sudah lama hilang, seni boneka. Mau? Maafkan aku. Aku hanya bisa menggunakan energi yang dalam tubuhku untuk menyelamatkanmu. Mau, bagaimana kabarmu? Hakim, terima kasih telah menyelamatkan saya. Siapa yang memberimu seni boneka ini? Siapapun yang memberikannya padamu, kutukan yang begitu jahat. Saya, Xiao Yuntian, pasti akan membuatnya membayar berkali-kali lipat. Hakim, saya tidak bisa mengatakannya. Mengapa tidak bisa mengatakannya? Kamu tahu siapa yang memberimu kutukan itu, bukan? Saya tidak hanya tahu siapa yang memberi kutukan itu, tetapi juga dengan rela hati, menerima seni boneka itu. Apa? Hakim mungkin tidak tahu. Keluarga Mo saya telah setia selama puluhan generasi. Semua itu juga karena seni boneka ini. Jika ada niat jahat, maka tidak akan bisa dari Hakim kehidupan dan kematian mendapatkan obat penawar. Oleh karena itu, keluarga Mo telah setia selama puluhan generasi, mencurahkan segalanya untuk setiap Hakim sepanjang sejarah. Ada hal seperti itu? Jadi, kamu tunduk padaku hanya untuk mendapatkan obat penawar dariku? Tidak, kesetiaan saya kepada Anda tidak ada hubungannya dengan semua ini. Sejak kapan kamu disiksa oleh seni boneka ini? Sejak usia 10 tahun. Saat pertama kali aku bersumpah setia kepada Hakim, aku dengan sukarela menanamkan seni boneka ini. 10 tahun, Mo Wu sebaya denganku. Saat aku berusia 10 tahun, aku diterima sebagai murid oleh guru dan ditunjuk sebagai hakim berikutnya. Mungkinkah Mo Wu saat itu? Mo Wu, jangan mengerahkan tenaga. Tahan napasmu. Sudah terlambat. Seni boneka ini ditanamkan oleh Hakim tua sampai ke tulang sumsum. Mo Wu ini tidak berarti. Biarkan saja. Hakim, jangan lagi repot-repot memikirkanku. Keluargamu kalian telah setia selama beberapa generasi. Tidak menyangka harus menderita siksaan seperti ini. Kalau begitu, aturan tidak masuk akal ini. Mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi menahannya. Aku akan segera mengeluarkan serangga dari tubuhmu dan mengembalikan kebebasanmu. Apa? Hakim tidak menginginkan Mo Wu lagi. Aku rela menahan rasa sakit demi mengikuti Hakim. Mo Wu, apa yang kamu katakan? Kamu sudah mengikutiku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Hanya saja kamu tidak perlu lagi menanggung penderitaan semacam ini. Kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu.
bisa sangat dicintai oleh Yang Mulia Hakim. Bahkan jika mau mati, aku akan mati tanpa penyesalan. Tidak peduli hakim sebelumnya bagaimana memanipulasi hidup dan mati. Tetapi begitu aku mewarisi posisi ini, maka ikuti saja perkataanku. Mulai hari ini, tidak ada lagi perbedaan atasan dan bawahan antara kita. Mulai sekarang, panggil aku Kakak Xiao saja. Xiao? Kakak Xiao? Bu, aku dengar berita besar. Kenapa begitu misterius? Di ruangan ini, bukankah hanya ada kita berdua? Bu, aku dengar hakim hidup dan mati yang legendaris itu muncul kembali di Jiangcheng. Katanya dia akan mengadakan kembali di Jiangcheng kita rapat pemilihan keluarga bangsawan baru. 4 keluarga besar Jiangcheng, 3 di antaranya sudah musnah. Hanya keluarga Su kita yang tetap berdiri kokoh. Kalau begitu, keluarga bangsawan baru ini, bukankah sudah pasti milik keluarga Su kita? Bu, belum tentu. Aku dengar semua wewenang penuh dalam pemilihan ini ada di tangan hakim hidup dan mati itu. Dengan kemampuan Suman yang segitu-gitunya, pasti tidak akan bisa menangani tokoh besar itu. Memang Putri Sulungku pandai melihat peluang. Lalu menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Besok kan ulang tahun Ibu. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang Tuan Qi datang. Lalu mempermalukan Suman di depan umum agar Tuan Qi mengubah pikirannya dan memilihku menjadi CEO grup Tiancheng. Dengan begitu, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan dengan hakim hidup dan mati yang legendaris itu. Baik, sesuai dengan keinginan saya. Pas sekali. Mumpung sekarang Suman baru saja menjabat. Dia hanya punya nama tanpa kekuasaan. Dan si menantu pecundang itu, panggil dia juga ke sini. Yang datang besok, semuanya dari keluarga terkemuka. Hadiahnya, semuanya adalah barang langka dan berharga. Asalkan pasangan itu membuat malu di depan Tuan Qi dan semua orang. Saya lihat jabatan presiden direktur Tiancheng-nya. Mereka masih bisa bertahan bagaimana? Halo kakak. Aduh, adik. Aku sangat merindukanmu. Kakak, ada apa denganmu? Jika ada masalah di rumah, katakan saja. Masalah apa sih? Aku dan ibu, kami merindukanmu tahu. Biasanya memang sering bertengkar, tapi toh kita tetap keluarga kan? Iya, ibu bisa berpikir begitu. Hatiku jadi jauh lebih tenang. Betul. Hari ini ulang tahun ibu. Kamu tidak lupa kan? Hari sepenting ini, mana mungkin aku lupa? Kamu ajak iparmu pulang untuk merayakan ulang tahun ibu ya. Kita lupakan saja masalah yang lalu. Ah? Tapi perjamuan ulang tahunnya, bukankah sebentar lagi akan dimulai? Kalau Yuntian ikut, mana ada waktu untuk menyiapkan hadiah? Tidak usah sungkan begitu. Tidak ada orang luar, hanya kita sekeluarga saja. Tidak perlu hadiah. Cukup kehadiranmu dan kita sekeluarga berdamai, ibu pasti senang. Tapi? Sudah adik, jangan pakai tapi lagi. Kalian cepat datang ke sini. Suamiku, cepat kemari. Ya, ada apa? Di kartu ini ada 200 juta rupiah. Cepat cari cara untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ibu. Sekarang juga? Iya, kakakku baru saja menelpon. Dia ingin kamu dan aku segera pulang untuk merayakan ulang tahun ibu. Tapi, bukankah aku sudah diusir dari keluarga Su? Sudahlah, mereka itu berkata pedas tapi berhati lembut. Memanggil kita pulang untuk merayakan ulang tahun kali ini. Juga ingin memperbaiki hubungan kita. Cepat ikuti saja kata-kataku. Pergi siapkan hadiah untuk ibu. Tapi apa masih sempat sekarang? Dia ini bukan bermaksud mempersulit kita. Lihatlah kamu ini. Kamu lagi-lagi berpikiran sempit. Sudah kubilang kamu punya prasangka terhadap ibuku dan mereka, kan? Kapan aku berpikiran sempit? Sebenarnya, ibu dan kakakku bilang, cukup kamu datang saja, tidak perlu menyiapkan hadiah apapun. Lalu kenapa kamu siapkan 200 juta rupiah ini untukku? Mereka bilang tidak perlu, tapi kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong kan? Lagi pula mereka sangat tulus pada kita juga harus bersikap jujur kan? Baiklah, kalau begitu kamu duluan, aku akan segera menyusul setelah membeli hadiah. Tuan Wang menghadiahkan kepada yang berulang tahun sebuah patung Buddha besar dari Giok Hetian. Nyonya Li menghadiahkan kepada yang berulang tahun koleksi Royal Bordeaux, sebuah kartu VIP seumur hidup untuk anggur merah. Kak, bukankah kakak bilang hari ini hanya kita sekeluarga saja? Lalu kenapa begitu banyak orang luar datang? Keluarga Wang dan keluarga Li dari kota Jia. Bagaimana bisa dianggap orang luar? Mereka semua adalah
mitra kerja jangka panjang kita, sekarang kau mengambil alih grup Tiancheng. Ini momen yang pas untuk menunjukkan kepada semua orang pesonamu sebagai direktur utama yang baru. Tapi aku sama sekali tidak menyiapkan apa-apa. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Hari ini, di depan orang lain, jangan sampai mempermalukan ibu. Ibu, putrimu yang tidak terlalu berbakat ini telah khusus menyiapkan sebatang lingzi berusia 10.000 tahun dari Si Kunlun. Apa? Lingzi berusia 10.000 tahun dari Si Kunlun? Ini adalah sesuatu yang selama sebagian besar hidup belum pernah kulihat betapa berharganya. Putri sulung keluarga Su benar-benar berbakti. Kabarnya, orang yang memakan lingzi berusia 10.000 tahun ini katanya bisa memperpanjang usia, bahkan menjadi muda kembali. Ku dengar lingzi dari Si Kunlun ini sudah lama punah. Tak kusangka batang terakhir ini berada di keluarga Su. Apakah ini tanda putri sulungku berbakti sekali? Nona sulung keluarga Su. Benar-benar tulus. Aku penasaran hadiah apa yang akan diberikan. Nona kedua keluarga Su. Suman. Iya, aku dengar nona kedua keluarga Su baru saja naik jabatan menjadi CEO Tiancheng. Kurasa hadiahnya akan lebih berharga dari jamur lingzi. Silakan nona kedua Suman menyerahkan hadiah ucapan selamat. Bu, maaf. Aku tidak membawa hadiah. Dia tidak membawa hadiah. Benar-benar tidak punya hati nurani. Setelah naik jabatan dan kaya, dia melupakan ibu kandungnya. Telepon. Apakah itu Yuntian? Aku mengandalkanmu untuk menyelamatkan situasi ini. Bu Su, hari ini perusahaan gagal dalam kesepakatan besar. Beberapa investor utama berencana menarik modal mereka. Sekarang kami sangat membutuhkan 600 juta rupiah untuk keadaan darurat. Cepatlah pikirkan cara. Xiaoman telepon dari siapa? Telepon dari kantor. Katanya merugi 600 miliar rupiah. Bagus sekali Suman. Kau mau membuatku mati. Ya? Hari ini ulang tahunku. Kau tidak membawa hadiah sudah cukup buruk. Kau malah membawakanku kabar yang begitu baik. Benar-benar luar biasa kau ini. Bu, saya pasti akan menutupi kerugian perusahaan. Lalu, meskipun saya tidak membawa hadiah, tapi saya sudah meminta Xiao Yuntian untuk menyiapkannya untuk ibu. Selalu saja bicara yang enak didengar. Xiao Yuntian mana? Dia ada di mana? Suamiku, cepat datang dan bantu aku. Bu, ibu tidak perlu menunggu lagi. Dengan kelakuan menantu ibu yang tidak berguna itu. Sekarang pasti sedang bersenang-senang. Dengan uang yang seharusnya untuk membeli hadiah. Aku benar-benar salah menilai. Masih berpikir menantu tidak berguna itu akan berubah dan memulai hidup baru. Dia benar-benar akan membuatku mati. Bu, menantu terlambat mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga ibu memaafkan saya. Xiao Yuntian, siapa yang tidak bisa mengatakan beberapa kata manis tanpa makna? Di mana hadiah ucapan selamatmu? Ini dia menantu tidak berguna yang terkenal di Jiangcheng. Benar-benar datang dengan tangan kosong. Sungguh tidak tahu etika. Orang ini terlihat menyedihkan. Nona Su harap bersikap sopan. Tuan Qi, untuk apa Anda masih berpura-pura? Saya tahu istri baru Anda yang Anda nikahi tahun lalu, usianya juga tidak jauh berbeda dengan saya. Ketika Nyonya Qi tidak ada, saya juga bisa menemani Anda bersenang-senang. Cukup. Kau menganggapku orang macam apa? Tuan Xiao. Semua yang hadir di sini, siapa yang bukan keluarga terpandang dari Jiangcheng, semua menganggap diri suci dan bergelimang harta. Jika ingin melihat orang dipermalukan, kenapa kalian tidak pergi ke sirkus untuk melihat badut? Mengapa kalian harus bermasalah dengan menantu tidak berguna sepertiku? Melihat badut saja harus membayar. Bagiku ngau tidak lebih baik dari badut. Bu, meskipun saya datang dengan tangan kosong, tapi bukan berarti saya tidak membawa hadiah. Lalu, mana hadiahmu? Masih dalam perjalanan. Istriku, uang di kartu ini sama sekali belum saya sentuh. Sekarang saya kembalikan kepadamu. Apa? Kenapa kamu begitu tidak patuh? Kamu benar-benar membuat saya sia-sia mempercayaimu. Tapi istriku, jangan khawatir. Nanti saya akan memberikan hadiah kepada ibu. Hadiah besar yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di sini. Sudahlah, cepatlah, jangan bertele-tele. Siapa di antara yang hadir di sini yang bukan bangsawan terkemuka dari Jiangcheng? Apa yang bisa kamu berikan? Sudahlah, cepatlah. Jangan bertele-tele. Kamu menantu numpang hidup. Jika punya harta, cepat berikan saja. Benar, apa ada harta yang lebih langka dari Lingzi berusia 10.000 tahun?
Xiao Yuntian, jika kamu datang dengan tangan kosong hari ini, maka tidak ada makanan untukmu. Sana. Pergi saja dari sini. Baik. Setelah 5 menit, saya pasti akan menunjukkan hadiah besar ini kepada kalian semua. Tuan Baik. Xiao tadi ada yang menyuruh saya memberikannya kepada Anda di pintu. Sebungkus bubuk Lingzi 10.000 tahun dari si Kunlun. Menantu ini mempersembahkannya. Dasar menantu tidak berguna. Berani sekali. Beraninya kamu menipuku dengan sampah seperti ini. Menantu tidak berguna ini benar-benar mencari masalah. Nona besar Suking baru saja mengeluarkan Lingzi 10.000 tahun. Warna dan baunya tidak cocok. Benar kan? Mempermalukan diri sendiri di depan umum. Dasar tidak berguna. Dari mana kamu mendapatkan sampah ini? Berani-beraninya menyebutnya bubuk Lingzi 10.000 tahun dari si Kunlun. Sungguh kemalangan bagi keluarga ini. Membuat para tokoh terkemuka semua tertawa. Nyonya Tua Su, Tiancheng Anda juga merupakan perusahaan yang kami ikuti modal dan bekerja sama. Menyerahkan perusahaan kepada nona kedua yang kurang cantik. Ditambah menantu yang suka membual. Bagaimana Anda bisa membuat kami merasa nyaman untuk terus bekerja sama dengan Tiancheng? Menurut saya, jika Anda ingin kami terus bekerja sama dengan Tiancheng Group, lebih baik meminta Nona Besar Suking yang baik hati untuk turun tangan untuk mengambil alih Tiancheng Group. Mama, ada apa denganmu? Mama, ada apa dengan... Nona Mou, sesuai dengan kondisi nyonya besar keluarga Su, satu-satunya bubuk Lingzi si Kunlun yang bisa menyelamatkan nyawanya saat ini, sudah dikirimkan ke kediaman Su. Bubuk Lingzi itu kamu serahkan kepada siapa? Tepatnya kepada menantu keluarga Su, Xiao Yuntian. Hanya saja, orang ini agak aneh. Oh, di mana letak keanehannya? Xiao Yuntian ini terlihat seperti menantu yang tidak berguna. Tetapi, ketika bawahan mendekatinya, ada aura kuat yang tak terlukiskan, yang menggetarkan hati. Lumayan juga kau punya sedikit pandangan. Hanya saja jangan tanyakan yang tidak perlu ditanyakan. Kali ini Hakim Agung tidak hanya menyelamatkan harta keluarga Su, tetapi juga menyelamatkan nyawa nyonya besar keluarga Su. Bagi keluarga Su, ini sudah bisa dibilang telah berbuat yang terbaik, bukan? Benar. Saya Qi, tidak terlalu berbakat, hanya sedikit mengerti ilmu pengobatan. Biarkan saya memeriksa denyut nadi nenek dari keluarga Su. Baik. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada Tuan Qi yang sudah bersedia membantu. Tidak baik. Denyut nadinya tidak beraturan. Organ-organ vitalnya hampir semuanya sudah melemah. Sepertinya hanya ada satu obat yang bisa menyembuhkannya. Tuan Qi, asalkan bisa menyelamatkan nyawa saya. Obat apapun itu, kami keluarga Su akan membelinya. Ini kebetulan sekali. Obat ini jauh di mata, tapi dekat di hati. Obat apa itu? Obat ini adalah Lingzi abadi dari si Kunlun. Cepat hancurkan Lingzi itu dan masukkan ke dalam obat. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat pergi. Maafkan saya, Ibu. Lingzi ini tidak boleh Ibu makan. Apa? Jelaskan apa maksudmu. Mungkinkah ini bukan Lingzi 10.000 tahun dari si Kunlun? Uhuk. Apakah kamu ingin saya mati? Ibu, saya akan berterus terang. Lingzi ini, saya mendapatkannya dari pasar obat. Ini bukan Lingzi 10.000 tahun. Ternyata palsu. Saya sudah bilang itu palsu, tapi kalian tidak percaya. Sekarang, kalian tahu siapa yang bermain curang, bukan? Kalau begitu, yang saya buang tadi, itu adalah bubuk Lingzi 10.000 tahun yang asli. Betul, emas dan perak dari orang lain, seberharga apapun, itu adalah hal yang tidak akan dibawa saat lahir maupun mati. Sedangkan yang saya berikan kepada Anda adalah obat mujarab yang dapat memperpanjang usia Anda. Maka dari itu saya bilang, tidak ada seorang pun di sini yang mampu memberikan hadiah seperti ini. Ibu, bagus, kau menantu tidak berguna. Aku tulus ingin berdamai denganmu. Aku tidak menyangka, kau malah membuatku malu di depan para bangsawan dan orang terkemuka. Kau membuatku malu di depan para bangsawan dan orang terkemuka. Ibu, saya membawakan obat penyelamat jiwa ini untuk Anda. Jika Anda tidak membuangnya, situasinya tidak akan menjadi seperti ini. Ibu, saya akan membantu Anda kembali dulu. Benar-benar mencari masalah sendiri ya?
Untungnya Tuan Xiao membawa bubuk Ganoderma lucidum yang asli. Kalau tidak, Nyonya Tuasu pasti sudah meninggal. Benar, Tuan Xiao memang luar biasa. Bukan apa-apa, sebenarnya saya juga tidak terlalu mengerti. Ini semua karena istri saya, Suman, yang berpengetahuan luas. Dia yang menyuruh saya mencari bubuk Ganoderma lucidum berumur 10.000 tahun ini. Bubuk Ganoderma lucidum yang tersisa. Kita bisa menginvestasikannya secara gratis ke penelitian dan pengembangan obat Tiancheng Group agar bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Tuan Xiao benar-benar bodhisattva yang hidup di dunia. Kalau begitu hadirin sekalian, mengenai Nona Suman yang menjabat sebagai Presiden Tiancheng Group, apakah masih ada keberatan? Baik. Jika demikian, kalian semua tadi sudah melihat situasinya. Putri sulung keluarga Su itu pandai bersilat lidah, bahkan menipu ibunya sendiri. Hanya putri kedua keluarga Su dan Tuan Xiao yang merupakan masa depan Tiancheng Group. Kalian semua harus membantu Nona Suman dengan baik. Melapor Hakim, pemilihan 10 besar pendatang baru yang Anda atur. Lokasinya sudah ditentukan. 10 hari lagi akan diadakan di seluruh 3 provinsi Tenggara, tepatnya di Hotel Dihau yang paling mewah. Di restoran putar di udara. Bangunlah, bangun. Bukankah aku sudah bilang padamu, mulai sekarang panggil aku Kak Xiao saja. Lagi pula, jangan terus-terusan berlutut. Kakiku jadi ikut sakit melihatnya. Baik, Kak Xiao. Restoran putar di udara lumayan juga. Kamu sudah selesai membicarakannya. Ya, aku ingin mengajak istriku makan malam romantis di sana. Kak Xiao, saya sangat iri pada istri Anda. Memiliki suami yang sangat mencintainya. Restoran putar ini biasanya tidak dibuka untuk umum, hanya untuk menjamu kepala negara atau tokoh penting internasional. Baru akan dibuka per jam. Kenapa? Kalau aku yang datang, mereka tidak mau menjamu. Bukan. Saya tahu Anda tidak suka diganggu, jadi saya sudah berbicara dengan pemiliknya sebelumnya. Semua penerimaan tamu asing akan dihentikan selama 10 hari ke depan. Saya sudah membayar mereka 10 kali lipat harganya untuk mendapatkan ketenangan bagi Anda. Baiklah. Aku mengerti. Oh ya, apakah undangan untuk sidang agung klan sudah dikirim? Sudah disalurkan. Setiap orang yang menerima undangan, semuanya sangat berterima kasih kepada Anda. Mereka menanti-nantikan untuk bisa melihat kehebatan Anda di sidang agung klan, Kak Xiao. Orang-orang ini, mereka sungguh pandai menjilat. Seandainya mereka lebih fokus pada mengelola bisnis dan memperlakukan karyawan dengan baik, aku justru akan berterima kasih kepada mereka. Kak Xiao sungguh berhati mulia. Baiklah, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baik. Ngomong-ngomong. Ada satu hal lagi. Ada perintah apa lagi, Kak Xiao? Masalah aku dan istriku akan makan malam di restoran putar. Jangan sampai ada orang luar yang tahu, terutama istriku. Aku ingin memberinya kejutan. Baik, mau mengerti. Selain itu, aku akan datang lebih awal untuk mempersiapkan semuanya sebelum makan malam romantis besok. Perkara menyiapkan tempat seperti ini, kenapa Kak Xiao harus turun tangan sendiri? Minta beberapa karyawan saja untuk menyiapkannya. Mau, disinilah letak kesalahanmu. Untuk istri sendiri, harus disiapkan sendiri baru ada artinya. Berhenti. Memanggil siapa? Ya kamu yang berpakaian seperti pengemis lusuh. Bukan kamu. Lalu siapa lagi? Kenapa dengan pakaian saya? Untuk apa kamu datang ke sini? Saya datang untuk menata restoran putar di lantai paling atas. Jadi kamu pekerja baru yang baru direkrut, bos. Tidak heran. Tapi saya sarankan, sebaiknya kamu pulang ganti setelan jas dulu baru kembali bekerja. Saya hanya akan menata beberapa tempat. Kenapa harus pakai jas? Ini adalah aturan. Siapa saja yang masuk ke hotel Dihau kami, entah kamu membersihkan toilet atau memperbaiki kloset, semua harus mengenakan pakaian formal. Konyol. Sungguh konyol sekali. Saya akan menghitung sampai 3. Cepat pergi dari sini. Kalau saya tidak mau pergi... Sedang apa ini? Apa begitu caramu memperlakukan tamu? Selamat pagi, Manajer Feng. Anda pimpinannya. Ya, ada hal yang sangat penting yang harus saya lakukan. Bisakah Anda minta satpam ini untuk memberi sedikit kelonggaran? Xiao Yuntian, teman lama kebetulan sekali. Saya Feng Faifei. Feng Faifei. Lama tidak bertemu. Saya hampir tidak mengenali Anda. Anda sudah menjadi manajer di hotel sebesar ini. Bagus sekali. Anda pandai sekali bicara. Saya ini hanya disuruh-suruh oleh atasan, seorang manajer kecil yang tidak seberapa. Itu sudah sangat luar biasa. Saya dengar hotel ini biasanya menerima tamu asing. Anda masih muda, tapi sudah bisa menjadi manajer di hotel ini. Itu sudah sangat hebat. Lumayanlah. Jadi, Anda yang menahan teman lama saya di depan pintu dan tidak mengizinkannya masuk? Maaf, Manajer Feng. Saya tidak tahu kalau dia teman lama Anda.
Lagi pula, pakaiannya tidak sesuai standar. Saya hanya menjalankan peraturan hotel. Fei ya, aku bilang, aturan aneh di hotel kalian ini harus diubah. Teman lama, kamu benar-benar terlalu menilai dirimu tinggi. Ya, seorang lelaki miskin, masih berani memberi saran kepada hotel Dihau kami? Apa kamu sungguh pikir aku akan membantu? Feng Fei, apa maksudmu? Maksudku apa? Apakah maksudku masih belum jelas? Orang miskin sepertimu masih ingin masuk ke hotel kami. Ku beritahu, seumur hidupmu jangan pernah bermimpi. Feng Fei, aku, Xiao Yuntian, merasa tidak pernah menyinggungmu. Kenapa kau begitu memusuhi aku? Aku memang meremehkanmu. Lalu kenapa? Siapa yang tidak tahu bahwa beberapa tahun ini kamu tinggal di keluarga Su, menjadi menantu yang menumpang. Saat sekolah saja tidak sanggup makan, setelah lulus malah pandai menggantungkan hidup pada istri. Kau juga tidak lihat diri. Pantaskah tempat ini untukmu? Hotel Dihau ini sudah lama disewa penuh oleh seorang miliarder misterius. Kamu sendiri barusan bilang, hotel ini disewa oleh seorang miliarder. Lalu pernahkah kau berpikir, miliarder itu mungkin saja aku? Hanya kamu, apa kamu pantas? Lihatlah penampilanmu ini dari atas sampai bawah. Apa ada hubungannya dengan miliarder? Saya berpakaian sederhana karena saya ingin menyiapkan tempat makan malam romantis dengan lilin untuk istri saya. Tapi apa itu ada hubungannya dengan status saya sebagai miliarder? Makan malam romantis dengan lilin bersama istrimu? Istrimu itu sampah macam apa? Sayang sekali dia adalah nona kedua keluarga Su, tapi malah memilihmu, seorang pecundang tidak berguna. Hei, apakah ini mau? Aku beri kau waktu 1 menit untuk mendatangkan pemilik hotel Dihau ke hadapanku. Saya sangat marah sekarang. Katakan padanya, jika terlambat 1 menit, dia harus menanggung akibatnya sendiri. Masih berani pura-pura kenal bos kami? Kurasa kau sudah bosan hidup. Kau datang untuk cari masalah kan? Pukul dia. Berhenti. Siapapun yang berani bertindak, akan kusir keluar. Tuan Xiao. Anda pemilik hotel Dihau? Si Udik ini ternyata benar-benar kenal, bos. Semoga dia tidak membenciku. Tidak bisa, aku harus mencari cara. Tuan Xiao, selamat datang di Hotel Dihau untuk inspeksi. Silakan ikuti saya ke kantor saya untuk berdiskusi lebih lanjut. Kehadiran Tuan Xiao, sungguh suatu kehormatan bagi Hotel Dihau. Dan juga suatu kehormatan bagi saya sebagai teman lamanya. Silakan masuk. Fei, Anda teman sekelas Tuan Xiao? Oh, ya, Tuan Xiao adalah teman dekat saya dulu. Hubungan kami sangat baik. Bagus sekali. Mulai sekarang Anda akan menjadi manajer sumber daya manusia hotel ini. Jika Tuan Xiao datang lagi, nanti Anda yang akan khusus bertanggung jawab untuk melayaninya. Jika Tuan Xiao tidak puas, saya akan menanyakan alasannya kepada Anda. Yuntian, mari kita masuk dan bicara. Saya sudah memesan suite presidensial. Di luar berangin dan berdebu. Anda mandi dulu saja. Nanti, saya akan melayani Anda secara pribadi. Saya justru sangat tidak puas sekarang. Jika Tuan Xiao tidak puas, biar Fei langsung naik jabatan jadi wakil direktur. Wakil direktur? Apakah dia pantas? Saya datang ke hotel Anda untuk bertransaksi, tapi dia tiba-tiba menghina saya tanpa alasan. Bahkan beberapa kali mencoba menyuruh keamanan untuk memukuli saya. Anda masih mau mempromosikannya menjadi wakil manajer? Apa maksudnya ini? Sengaja menargetkan saya, ya? Bukan. Saya tidak. Berani-beraninya Anda menyinggung Tuan Xiao? Apa Anda sudah gila? Apa Anda tidak mau hidup lagi? Ini semua salah paham. Tuan Xiao. Saya salah, Tuan Xiao. Dia sudah menyinggung orang yang tidak bisa dia lawan. Dia harus membayar konsekuensinya. Kemas barang-barangmu. Pergi. Beritahu semua hotel di Jiangcheng. Mulai sekarang, hotel manapun yang berani mempekerjakannya. Berarti mereka bermasalah dengan saya. Pemilik Dihau, ada masalah? Xiao Yuntian, saya salah. Teman lama, saya salah. Maafkan saya, Xiao Yuntian. Sekarang baru tahu salah, kenapa tidak dari dulu? Sesuai dengan temperamen saya saat muda dulu, saya sudah akan mencincangmu dan memberikannya pada anjing. Selamat Tuan Xiao berbicara. Sekarang pun saya bisa mengambil nyawamu. Kakak Yuntian, kumohon tolonglah saya karena kita pernah satu kampus. Jangan terlalu mempermasalahkan saya, ya? Mempermasalahkanmu? Apa saya sepicik itu? Benarkah? Anda tidak menyalahkan saya? Feng Fei. Anda menghina saya sebagai teman sekampus saja sudah cukup. Mengapa Anda harus membawa-bawa istri saya juga? Jangan melibatkan keluarga. Lagi pula saya tidak pernah berbuat salah pada Anda. Yuntian, saya hilaf. Semua salah mulut saya, tolong maafkan saya. Kalau orang tidak menyerang saya tidak akan menyerang. Jika orang menyerang saya
Saya tidak akan pernah memaafkan buah pahit yang Anda buat sendiri. Anda nikmati sendiri. Yuntian, tolong ampuni saya. Yuntian, ampuni saya. Apa wanita hanya bisa melakukan cara ini? Jalang, jika Anda berani mengganggu Tuan Xiao lagi, saya akan menyuruh orang merobek mulut busuk Anda. Pukul dia habis-habisan. Jangan pukul. Jangan pukul. Oh iya, saya ingin membicarakan tentang penataan restoran putar dengan Anda. 2 hari lagi adalah hari jadi pernikahan saya dan istri. Saya ingin menatanya sendiri. Ada masalah? Tidak ada masalah. Anda adalah pelanggan, pelanggan adalah raja, Anda bisa menatanya sesuka hati. Istri saya sangat pilih-pilih. Dia paling suka minum anggur merah dari Bordeaux. Halo, kalau begitu, saya datang untuk membeli beberapa botol anggur terbaik untuknya. Bisakah Anda memberitahu saya anggur merah termahal di toko ini? Menyebalkan sekali. Kenapa bertanya-tanya? Pasti tidak mampu beli? Anda belum memberitahu harganya. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak mampu membelinya. Lihat saja penampilan Anda yang seperti orang miskin itu. Meskipun saya beritahu, Anda tetap tidak akan mampu membelinya. 17 juta. Tidak terlalu mahal juga kan? Coba lihat tahunnya. Anda sengaja mencari masalah ya? Anda pikir saya akan langsung menunjukkannya begitu saja? Orang miskin seperti Anda, di sana tertulis bahasa Perancis. Anda mengerti tidak? Sungguh konyol. Cepat pergi. Saya sungguh aneh. Kalian ini berbisnis, tapi malah mengusir pelanggan. Apakah sudah tidak waras? Kalau tidak mampu beli, jangan ikut campur. Saya tidak punya waktu membuang-buang waktu dengan orang miskin seperti Anda. Bukannya 34 miliar rupiah, jika anggur ini berkualitas baik dan tua, layak dengan harganya, tentu saja saya akan membelinya. Orang miskin sudah sering saya temui, tapi orang miskin yang menarik seperti Anda, ini benar-benar pertama kalinya saya melihat anggur merah kerajaan senilai 34 miliar rupiah. Meskipun Anda menjual seluruh keluarga Anda, tidak akan mampu membelinya, kan? Bukan maksud saya, tapi Anda ini masih muda. Kenapa tidak bisa bicara yang pantas? Hari ini saya tidak akan mengeluarkannya. Jangan kira saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Anda hanya ingin mendapatkan foto gratis untuk diposting di media sosial, untuk pamer kan? Pura-pura kaya. Saya perlu pamer atau tidak, nanti Anda akan tahu. Halo, mau? Datanglah ke perkebunan anggur Champs Elysees. Siapkan 34 miliar rupiah untuk saya. 5 menit lagi, saya harus melihatnya. Sudah dibilang gemuk, malah ngos-ngosan. 5 menit lagi. Saya ingin melihat berapa banyak uang yang bisa Anda keluarkan. Semoga saya kaget sampai mati. Benar-benar permintaan yang aneh. Nanti setelah melihat uang tunainya, jangan sampai Anda benar-benar kaget sampai mati. Kemiskinanmu bukan salahmu, tapi miskin dan sok kaya, itu salahmu. Coba lihat dirimu sendiri. Berpakaian seperti pekerja kasar, tapi berpura-pura mengerti anggur. Halo, Nona cantik. Anggur apa yang Anda butuhkan? Biar saya perkenalkan. Kakak Xiao, aku sudah datang. Uang yang kau minta juga sudah kubawa. Ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Memangnya, kenapa kalau ini bisa terjadi? Kau sudah melihatnya, kan? Mau? Panggil manajer toko ini ke sini. Tuan Han, saya mau Wu. Bukankah Anda bilang akan menyerahkan seluruh kebun anggur ini kepada Hakim Agung kami? Bagaimana bisa Hakim Agung sekarang sudah tiba di kebun anggur Anda, tapi Anda tidak keluar untuk menyambutnya? Maaf, saya tidak tahu Yang Mulia Hakim datang. Ribuan kematian pun tidak akan cukup untuk menebus dosa saya. Saya akan segera keluar dan menyambut Anda sendiri. Saya akan sampai dalam 1 menit. Sebaiknya Anda berpikir jernih. Bagaimana Anda akan menjelaskan masalah ini kepada Yang Mulia Hakim? Jika tidak, saya akan membuat tempat Anda, Xiangxi, dan perkebunan anggur Lishe tutup selamanya. Dan kemudian saya akan membuat orang mematahkan kakimu. Nona Mo, harap tenang dulu. Saya sudah hampir sampai. Sudah sampai. Gayanya besar sekali ya. Lihatlah karyawan bagus yang Anda latih. Mereka berani mengabaikan Yang Mulia Hakim. Benar-benar tidak tahu diri. Apa? Anda berani menyinggung hakim kehidupan dan kematian. Ini benar-benar keterlaluan dan sangat bodoh. Dasar orang yang tidak punya mata. Beraninya Anda menyinggung siapa saja. Maaf Tuan, saya buta. Mohon maafkan saya kali ini. Memaafkanmu? Anda telah menyinggung Yang Mulia Hakim dan hampir membuat saya hancur. Anda masih ingin saya memaafkanmu?
Mimpi di siang bolong. Panglima, tolong maafkan saya kali ini saja. Saya tidak akan pernah meremehkan orang lagi. Tolonglah. Kaki Panglima juga bisa kamu sentuh. Kamu ini tidak tahu diri saya. Sudahlah. Cukup. Bawa orang ini pergi. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Baik, Panglima sangat murah hati. Saya akan segera melaksanakan sesuai keinginan Anda. Jika saya melihatmu lagi di Jiangcheng nanti, saya akan membunuhmu. Cepat pergi. Oh ya, istri saya sangat suka minum anggur merah dari tempat Anda. Berikan saya sebotol. Berapa harganya? Saya akan bayar harga aslinya. Nyonya suka perkebunan anggur kami. Itu sungguh suatu kehormatan besar bagi saya. Perkebunan anggur ini saya persembahkan untuk Anda. Tidak perlu. Kalau begitu, ini Anda harus terima. Apa ini? Ini adalah kartu hitam tertinggi dari perkebunan anggur kami. Jika Nyonya ingin minum, dengan kartu ini, pengiriman anggur ke rumah gratis seumur hidup. Baiklah, saya terima. Oh ya, saya melakukan ini tidak mempersulit Anda, kan? Tidak. Sebuah kehormatan bagi kami bisa melayani Yang Mulia Hakim. Istriku, kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Semua ini kamu siapkan untukku? Kamu suka? Saya selalu berpikir kamu tidak tahu apa-apa kecuali hanya jujur. Tidak disangka kamu lumayan romantis juga ya? Oh ya, ada satu hadiah lagi yang ingin saya berikan padamu. Hadiah apa? Besok di aula perjamuan ini akan diadakan konferensi pemilihan keluarga terkemuka yang baru di Jiangcheng. Ini undangannya. Saya dengar Hakim Hidup dan Mati menunjukmu sebagai satu-satunya perwakilan keluarga Su. Hah? Tokoh sepenting itu? Bagaimana bisa memilih saya dari keluarga Su? Kebetulan semua sudah berkumpul. Semua berkumpul di sini. Tepatnya untuk memilih keluarga besar baru di Jiangcheng yang akan menguasai nadi kehidupan Jiangcheng. Semuanya tenang dulu. Nanti saya akan mengumumkan hasil pemilihannya kepada kalian. Aduh, bukankah ini Xiao Yuntian? Kenapa kamu masih ikut istrimu keliling mencari makan gratis? Beberapa hari tidak bertemu, kamu masih saja tidak berguna, hahaha. Halo, pecundang. Oh, Busu. Kenapa kamu mengajak anjingmu jalan-jalan? Tapi tidak pakai tali? Apa yang kamu katakan? Ini suamiku? Semuanya, ini adalah Tuan Zhao yang saya undang dari ibu kota. Restoran terkemuka di ibu kota, Jingmengke adalah miliknya. Setelah ini, dia akan membuka cabangnya di Jiangcheng. Kalian semua mengerti kan konsekuensi jika menyinggung Tuan Zhao? Saya rasa dalam pertemuan pemilihan ini, tidak ada yang berani bersaing dengan Tuan Zhao, kan? Tuan Muda Chu memang punya banyak koneksi. Mohon bimbingannya di masa depan. Saya sudah lama mendengar nama besar Tuan Zhao. Bertemu hari ini, memang luar biasa. Bukan masalah. Mulai sekarang, urusan kalian semua adalah urusan saya, Zhao. Silakan nikmati hidangannya, tidak perlu sungkan. Kedepannya, usaha keluarga Zhao saya akan masuk ke Jiangcheng. Asalkan kalian semua mendukung saya untuk menduduki posisi baru ini, saya pastikan kalian semua akan punya banyak uang. Tuan Zhao benar-benar dermawan sekali. Ayo bersulang. Setelah menikah, kamu jadi lebih menarik. Benar. Sayangnya menikah dengan pemuda miskin. Mungkin dia tidak merawatmu dengan baik, ya? Oh ya, Suman. Setelah suamimu diusir dari keluarga Su, sekarang dia bekerja di mana? Dia belum menemukan pekerjaan. Hahaha. Aduh, tebakan saya ternyata benar. Dasar pecundang yang hanya bisa menumpang hidup. Tentu saja tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Hahaha. Tidak boleh berkata seperti itu.
menjadi menantu yang tinggal di rumah istri. Juga butuh keberanian. Hahaha, Tuan Zhao, Anda adalah tokoh penting di Beijing. Dengan lebih dari 500 karyawan. Apa masih kekurangan orang untuk mencuci piring? Lebih baik biarkan pecundang ini mencobanya. Anggap saja kita beramal. Hahaha. Santai saja. Santai saja. Di sini, untuk mencuci piring saja harus lulusan sarjana. Hahaha. Entah menantu ini sudah berapa tahun sekolah? Hahaha. Aduh, lihatlah saya ini. Menantu ini sepertinya tidak punya pendidikan tinggi sebelum menikah, kan? Tuan Zhao. Tapi ya, kalau Busu malam ini mau ikut saya ke hotel untuk melakukan pembicaraan bisnis yang mendalam, kita bisa menyesuaikan diri. Mungkin saya akan membiarkan suamimu datang ke restoran saya untuk mencuci piring. Saya sendiri mampu menafkahi suami saya. Tidak perlu Anda ikut campur. Tuan Zhao mengajakmu minum itu sudah menghormatimu. Jangan tidak tahu diri. Chu Yunpeng, kamu benar-benar seperti seekor anjing penjilat ya? Nona Su memang punya karakter. Sangat sesuai dengan selera saya. Saya suka wanita seperti kamu yang berani menantang. Beruntung hari ini. Bagaimana kalau saya, Tuan Zhao, mengajak Nona Su minum? Maaf Tuan Zhao, saya alergi alkohol. Nona Su tidak mau menghormati saya. Saya. Nanti setelah Tuan Ki mengumumkan hasil pemilihan keluarga bangsawan baru, jika tidak ada halangan, seharusnya keluarga Zhao saya yang terpilih sebagai kepala keluarga Zhao. Saya layak minum denganmu, kan? Suman, Tuan Zhao mengajakmu minum itu sudah menghormatimu. Dia punya banyak koneksi dan kamu tidak bisa melawannya. Nona Su, saya tahu keluarga Su Anda adalah keluarga terkemuka di Jiangcheng. Tapi keluarga Zhao dari ibu kota juga sangat besar dan makmur. Jika keluarga Su membuat masalah dengan saya, menurut Anda siapa yang akan sial? Jika keluarga Zhao adalah bulan terang di langit, maka keluarga Su hanyalah kunang-kunang. Jika keluarga Zhao ingin menghancurkan keluarga Su, itu akan lebih mudah daripada memencet serangga. Jangan begitu. Bukan masalah besar. Hanya kehancuran keluarga dan kehilangan segalanya. Suman, pikirkan ibumu yang baru saja sembuh dari sakit parah. Kamu tidak ingin dia sampai tidak punya biaya pengobatan lagi, kan? Bagaimana, Nona Su? Masih tidak mau menghormati saya, Zhao? Maaf Tuan Zhao, saya minum. Istri saya bilang dia alergi alkohol, tidak dengar ya? Kalau harus minum, saya saja. Saya akan hadapi sampai akhir. Mau menghalangi dia minum ya? Mau menggantikan istrimu yang berharga ini minum? Pura-pura jadi pahlawan apa sih? Maaf Tuan Zhao, suami saya tidak tahu bicara. Saya minum sendiri 1 gelas. Bagus sekali Nona Su, aku benar-benar semakin mengagumimu. Istriku, kamu bodoh ya. Tubuhmu adalah milikmu sendiri. Ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menindasmu. Suamiku, cepat jangan bicara lagi. Ini bukan situasi yang bisa kamu hadapi. Istriku, percayalah padaku sekali ini. Tuan Zhao, setibanya di rumah aku pasti akan menghukumnya. Mohon Bapak berbesar hati, jangan samakan dirimu dengannya. Gelas ini aku habiskan. Bagus, cantik dan berani. Sangat cocok menjadi simpananku. Suman, kamu memang tahu diri? Tuan Zhao benar-benar berbesar hati. Nona Su, demi kamu, aku tidak akan menyamakan diri dengan suamimu yang tidak berguna ini. Lagi pula, hari ini adalah hari besar keluarga Zhao, kita terpilih sebagai keluarga terpandang. Hari yang baik. Gelas arak ini kupersembahkan untuk keluarga Zhao. Semoga nanti Anda berbaik hati. Tolong jangan mempersulit keluarga Su kami. Sudah kubilang, dia tidak minum. Tuan Zhao, saya akan menemani Anda minum. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Dia dari ibu kota, kita tidak bisa macam-macam dengannya. Tuan Zhao, Anda tidak perlu marah-marah dengan menantu tidak berguna ini. Tuan Zhao, jangan hiraukan dia. Tunggu saja pembalasanku.
Satu panggilanku bisa membuat keluarga Su hancur lebur. Tuan Zhao, Suman ini dan suaminya yang tidak berguna. Sama sekali tidak menghormati Anda. Anda tidak boleh melepaskannya begitu saja. Si pecundang ini berani melawanku, mencari mati. Benar, kita harus memberinya pelajaran yang baik hari ini. Hari ini, aku akan membuat mereka tahu taktik Zhao Erhu. Hei Tuan Zhao, tenangkan diri, tenangkan diri. Jika Anda tidak mau menerima dengan baik, maka akan ada konsekuensi buruk. Tepat untuk memberi pelajaran. Agar para bangsawan yang hadir melihat konsekuensi menyinggung keluarga Zhao, itu seperti apa? Tuan Zhao memang brilian. Nanti setelah Xiao Yuntian dilumpuhkan, malam ini saya akan menyuruh Suman melayani Anda dengan baik. Belum ada wanita yang tidak bisa saya tangani, Zhao Erhu. Aduh, bertemu kenalan lama lagi. Hei, bukankah ini? Siapa yang Xiao Yuntian undang untuk menyelamatkan ibunya? Dokter Dewi itu? Belum sempat saya mencari, Anda sudah datang sendiri. Ya, gadis bau itu punya sedikit kemampuan rupanya. Tendangan ini tidak membunuhmu. Itu karena aku tidak ingin mengotori acara besar hakim. Berhenti. Meskipun memukul anjing harus melihat tuannya, Anda memukul orangku di depanku. Pelacur sialan. Jangan kira aku tidak memukul wanita. Kau berani menyentuh Tuan Zhao? Kau benar-benar tidak tahu diri? Tuan Zhao baru saja menyuruh orang untuk membereskan si tidak berguna Xiao Yuntian. Sekalian saja bereskan kau juga. Bereskan aku? Apa kalian punya kemampuan itu? Saat aku dulu merantau, aku punya ratusan bawahan. Tuan Zhao adalah orang terpandang di ibu kota. Apa kau berani menentangnya? Kalau tahu diri, berlutut dan minta maaf. Mulut kalian berdua benar-benar kasar ya. Tidak percaya ya? Nanti setelah orang-orang tiba, akan kubiarkan kau lihat kekuatan Tuan Zhao. Kulihat gadis kecil ini punya penampilan, tapi tidak kusangka kau adalah perempuan galak. Tuan Zhao, kenapa Anda mengatakan itu? Tuan Zhao tadi sangat marah. Jangan-jangan kita juga akan dihajar. Kurasa mungkin saja. Suman, ini semua karena suamimu. Suamiku, seharusnya aku tidak mengajakmu ke sini. Kali ini kita telah membuat masalah besar. Kita menyinggung keluarga yang baru naik daun itu. Keluarga Su kita sudah tamat. Dia bilang begitu. Kamu langsung percaya? Aku rasa keluarga yang baru naik daun ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao itu. Jangan memaksakan diri. Sebentar lagi Tuan Qi akan datang mengumumkan hasil pemilihan. Jika benar itu keluarga Zhao, kita tamat. Menurutku keluarga Zhao itu yang akan tamat. Di depan banyak orang begini. Bisakah kamu berhenti menyombongkan diri? Xiao Yuntian, dengarkan istrimu. Cepat pergi. Jangan melibatkan kami. Seluruh Jiangcheng hancur karena kamu. Zhao Erhu ini berkuasa di ibu kota. Di ibu kota saja tidak ada yang bisa menghentikannya. Beraninya kamu menyinggungnya. Seandainya tahu dia datang untuk pemilihan keluarga terpandang, untuk apa kita datang? Ikut campur? Lagi pula, tidak akan terpilih. Suamiku, sabar sebentar, badai pasti berlalu. Kamu sembunyi saja ya. Preman kecil seperti ini sudah sering aku hadapi. Aku tidak takut. Halo? Kakak Xiao, pilihan keluarga terpandang yang baru silakan Anda tentukan. Baiklah, aku sudah menemui semua keluarga terpandang di Jiangcheng. Tidak ada satupun yang patut diperhitungkan. Aku sudah memilih keluarga baru yang akan menjadi pilihan. Nanti aku kirimkan lewat SMS, biar Tuan Qi yang mengumumkannya. Baik, aku akan segera menyampaikannya. Oke. Tuan Muda Chu, ada apa dengan Anda? Tuan Zhao, Anda juga dipukul? Omong kosong, kami hanya terpeleset. Saya pasti akan membuat wanita tadi menyesal. Betul Tuan Zhao. Siapa Anda? Dan kalian, lihat apa? Terus melihat dan saya akan mencungkil mata kalian. Tuan Zhao, tenangkan diri. Anak buah saya akan segera tiba. Setelah orang-orang saya datang, lihat siapa yang masih berani sombong. Tuan Zhao, jika Anda menghentakkan kaki, seluruh ibu kota akan gemetar. Apalagi kota kecil Jiangcheng ini. Dasar kau pandai bicara. Berkat didikan Tuan Zhao yang hebat. Suamiku, cepat pergi. Orang-orang mereka mungkin akan segera tiba. Mau lari? Terlambat. Duduk diam di sini. Chu Yunpeng, dasar kaki tangan anjing yang sombong karena kekuasaan orang lain. Wanita sialan, kau masih berani memakiku?
Kalian, keluarga-keluarga kecil di Jiangsu, berani menantang keluarga Zhao. Cari mati. Tuan Zhao, Anda baik-baik saja. Ada apa denganku? Cepat habisi Xiao Yuntian ini. Ayo, patahkan lengan setiap orang yang ada di sini. Apa kalian sudah tidak punya hukum lagi? Hukum? Perkataan Tuan Zhao adalah hukum. Jangan takut, semuanya. Biar aku yang mengurus para berandalan ini. Sungguh, mulut besar. Para ahli dari keluarga Zhao adalah mantan tentara pasukan khusus. Kau benar-benar mencari mati. Adik ini mulutnya besar sekali. Belum banyak orang yang meremehkanku. Bisa melihat matahari besok. Sungguh konyol, tidak tahu diri. Anak muda, kau yang pertama berani bicara seperti itu padaku. Tertarik menjadi anak buahku. Sekarang siapa saja berani merekrut anak buah? Berbicara seenaknya. Hari ini aku akan mengantarmu mati. Bodoh. Hanya beberapa pengecut seperti ini. Berani-beraninya berbuat lancang di konferensi pemilihan keluarga bangsawan, benar-benar memalukan. Siapa sebenarnya kamu? Aku hanyalah orang biasa. Konyol, kalian menyinggung orang besar yang sebenarnya, tapi tidak tahu diri. Maaf Nona, aku tidak tahu siapa yang kami singgung. Tapi kami tahu kami salah. Mohon lepaskan aku. Tadi bukannya sangat hebat, sekarang baru tahu salah. Nona, mohon lepaskan aku. Hari ini adalah rapat pemilihan keluarga terkemuka Jiangcheng. Siapa yang berani membuat keributan? Berani sok hebat di depanku. Benar-benar tidak tahu diri. Maaf Tuan Xiao, saya datang terlambat. Belum terlambat. Kebetulan aku baru saja memberi pelajaran pada para sampah ini. Keluarga Zhao membuat keributan di tempat ini, mengabaikan etika, usir mereka sekarang juga. Cabut hak mereka untuk mengikuti pemilihan. Mari kita lihat apa lagi kemampuan kalian. Khususnya kau, Chu Yunpeng. Bersekongkol dengan keluarga Zhao. Sungguh memalukan bagi Jiangcheng. Orang-orang ini sudah menyinggungku. Hari ini tak satu pun boleh pergi. Kuserahkan padamu. Baik, saya laksanakan. Berani berulah denganku. Mereka harus menanggung akibatnya. Singkirkan para rendahan ini. Sidang pemilihan akan dilanjutkan. Siap. Maaf, saya datang terlambat. Padahal saya baru saja memberi pelajaran kepada 2 orang tidak berguna ini. Saya tidak menyangka mereka masih berani menyerang Anda. Tidak apa-apa. Sudah lama saya tidak berkelahi. Menggerakkan badan juga tidak buruk. Mou hanya merasa mereka bahkan tidak pantas menjadi samsak Anda. Sudahlah. Masalahnya sudah selesai. Kalian semua bisa menunggu dengan tenang pengumuman hasilnya. Tuan Qi, silakan umumkan hasilnya. Siap. Suamimu hebat sekali ya. Sebenarnya siapa dia? Saya juga tidak tahu. Dia hanya orang biasa. Identitas saya tidak penting. Kalian juga tidak perlu menebak. Kalian hanya perlu ingat, sebentar lagi, keluarga yang terpilih harus selalu ingat untuk membawa kesejahteraan bagi penduduk kota Jiang. Sesuai dengan keinginan penentu hidup dan mati penguasa kota Jiang, saya mengumumkan hasil pemilihan keluarga bangsawan baru adalah keluarga Su. Apa benar kami keluarga Su? Tentu saja, ini adalah keinginan penentu hidup dan mati. Kamu masih meragukannya? Tidak berani. Saya hanya tidak bisa percaya. Hal seperti ini akan terjadi pada kami keluarga Su. Tapi penentu hidup dan mati juga mengatakan ada syarat bagi keluarga Su untuk memimpin kota Jiang. Benar saja, dia punya syarat. Semua keputusan dan usaha keluarga Su harus diputuskan oleh Suman sendiri. Jika Nenek Su dan Su King berani ikut campur, saya akan segera mencabut status keluarga bangsawan kalian. Ini adalah syaratnya. Benar? Jika kamu tidak bisa memenuhinya, saya akan memilih keluarga lain. Pasti akan saya penuhi. Saya hanya tidak bisa percaya. Tuan penentu hidup dan mati begitu mempercayai saya. Penentu hidup dan mati mengatakan, posisi ini memang hanya cocok untuk Nona Su. Ada apa istriku? Kenapa cuma bengong saja?
Baik, saya Suman pasti tidak akan mengecewakan. Memulihkan Jiang Cheng. Kalian belum juga bangkit untuk menghormat kepala keluarga baru yang agung. Selamat Nona Su telah menjadi penguasa Jiang Cheng. Selamat Nona Su telah menjadi penguasa Jiang Cheng. Kalian ini siapa sebenarnya? Aku peringatkan kalian, aku kenal banyak pejabat dan orang terhormat. Jika kalian membunuhku, kalian juga tidak akan baik-baik saja, ya? Betul lah, saya Zhao Erhu di ibu kota juga punya koneksi. Jangan kira saya Zhao Erhu takut pada kalian. Tuan Zhao benar, kami di ibu kota punya pengaruh besar. Hanya penguasa Jiang Cheng sampah itu, saya tidak mau juga tidak apa-apa. Kalian benar-benar terlalu berisik. Pria besar seperti itu cuma punya segini saja? Sebenarnya kau siapa? Aku sebenarnya sudah menyinggung siapa? Melihatmu begitu menyedihkan. Aku akan memberitahumu, Tuan Xiao adalah penolong Jiang Cheng, hakim hidup dan mati. Sekarang kau tahu siapa yang sudah kau singgung, kan? Apa? Dia adalah hakim hidup dan mati? Salahkan aku yang tidak menghargai orang besar? Tolong jangan bertindak kejam. Sekarang baru sadar salah? Waktu itu kau berbuat jahat, mana kemampuanmu? Jangan berpura-pura mati. Aku bicara padamu, kau dengar tidak? Dengar. Tadi kau berpura-pura pingsan ya? Bukankah kau cukup hebat? Hah? Kenapa kau berpura-pura pingsan di saat genting? Kalau kau bisa, lakukan sendiri. Siapa dua orang di belakang Tuan Zhao itu? Mereka adalah utusan pembawa kabar kematian yang melegenda. Siapapun yang melihat mereka pasti akan mati kecuali... Kecuali apa? Cepat katakan. Kecuali Hakim Agung memerintahkan. Baru ada jalan keluar. Lumayan juga kalian tahu. Tapi sudah terlambat sedikit. Bersiaplah untuk dicincang-cincang. Tolong. Jangan. Biarkan aku bertemu dengan Tuan Hakim Agung. Aku bersedia menyerahkan semua harta keluarga Zhao. Aku juga. Keluarga Cuku mulai sekarang akan menjadi hamba setia keluarga Tuan Xiao turun-temurun. Kan lebih baik kalau dari tadi begini. Betul. Selama aku dibiarkan hidup, aku bersedia melayani Tuan Xiao sepenuh hati. Karena kalian sudah berkata begitu, mari jalankan prosedur hukumnya. Ini adalah surat sumbangan tanpa syarat. Sumbangkan semua harta keluarga Chu dan keluarga Zhao kalian untuk membantu rakyat miskin. Baik, asalkan aku dibiarkan hidup, apapun boleh. Dengar-dengar hari ini adalah pertemuan pemilihan keluarga baru yang terpandang. Kenapa saya tidak diundang? Bu, ibu baru saja pulih dari sakit parah, jangan pikirkan hal-hal ini dulu. Jujur saja, apa kalian sengaja menganiaya saya karena saya sedang sakit? Keluarga Su tidak diundang. Bu, sebenarnya sudah diundang. Oh, lalu kenapa kamu tidak menggantikan saya untuk hadir? Yang mereka undang bukan ibu. Apa? Apa kamu berbohong lagi? Mana berani? Yang saya katakan semuanya jujur. Kalau begitu, katakan siapa yang mereka undang. Tentu saja satu-satunya orang yang berakhlak dan berkapasitas di keluarga Su. Kamu? Nyonya tua Su, sampai sekarang, apa kamu masih bingung dan tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk? Anda pulang untuk mencari gara-gara, ya? Ya, kami tidak pulang untuk membuat masalah. Kalau begitu, untuk pamer, bagaimana? Tidak terpilih, kan? Keluarga-keluarga kaya itu tidak ada yang memandang Anda serius, kan? Anda berani memukul saya? Memukul Anda? Kenapa memangnya? Beraninya tidak menghormati penguasa kota Jiang. Penguasa kota Jiang apa? Anda bercanda? Apakah keluarga Su kita terpilih sebagai keluarga bangsawan yang baru? Konon hanya kepala keluarga bangsawan yang berhak disebut penguasa kota Jiang. Benar. Saya hanya bertindak impulsif. Adik, jangan salahkan kakak. Keluarga Su kita terpilih sebagai keluarga bangsawan, sungguh suatu kehormatan besar. Kalian memang beruntung. Namun, keluarga Su, hanya Nona Suman yang bisa menggunakan hak keluarga bangsawan. Kalian semua, jangan macam-macam. Bu, Anda kan jatuh sakit, Bu. Duh, anakku yang kedua. Kamu tahu kan ibu itu galak di luar tapi hatinya baik. Kita semua ini satu keluarga. Nanti, kamu tidak boleh melupakan ibu ya. Rumah tua ini, harta warisan ini, ibu simpan semuanya untukmu.
Ibu kok berubah pikiran begitu sih? Dulu ibu tidak bilang begitu. Aku adalah putri sulung keluarga Su. Kenapa aku tidak dapat apa-apa? Siapa suruh kamu melakukan hal-hal yang kelewat batas? Setiap langkah itu kamu sendiri yang ambil. Kak, aku dari kecil tidak pernah mau berebut denganmu, tapi kamu selalu semakin keterlaluan. Sampai hari ini, aku tidak bisa disalahkan lagi. Adikku tersayang, kamu mau menjebakku kakakmu ini. Ibu, kali ini aku dan Yuntian kembali bukan untuk membuatmu marah, tapi untuk memberimu beberapa obat penguat. Setelah kamu meminum ini, cepatlah pulih. Tapi setelah ini jangan lagi campur tangan urusan grup. Sayang, ayo kita pergi. Kamu sudah menjadi penguasa Jiangcheng. Tuan Qi adalah tangan kananmu. Nanti dia akan mendengarkanmu. Dia juga mengajak kita makan. Ayo pergi. Aneh. Kenapa tidak ada yang membuka pintu? Bukankah kita sudah sepakat waktu ini? Tidak, Tuan Qi adalah orang yang tidak pernah terlambat. Seharusnya dia sudah kembali. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Mungkin pekerjaan penutupan rapat pemilihan terlalu sibuk. Permisi, kalian sedang menunggu siapa? Kami menunggu Tuan Qi. Saya juga datang untuk menjemput Tuan Qi. Tuan Qi, tidak di lokasi rapat mengurus pekerjaan penutupan. Dengar-dengar Tuan Qi sudah selesai mengurusnya sejak tadi, dan sudah kembali. Mowu, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus menerobos masuk. Baik. Tuan Qi, di mana Anda? Tuan Qi. Mowu, biar saya saja. Racun naga hitam, kambuh lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah waktu itu Anda sudah menghilangkan racun dari Tuan Qi? Saya telah meremehkan orang yang meracuni ini. Racun yang ada pada Tuan Qi sama persis seperti racun yang didapat guru saya dulu. Kali ini, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya harus menyelamatkan Tuan Qi. Suamiku, jangan membuat masalah. Biarkan Nona Mowu yang melakukannya. Mana mungkin Anda memiliki ilmu medis setinggi itu? Sekarang, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya adalah hakim kehidupan dan kematian. Apa? Anda adalah orang yang selama ini membantu saya. Tuan Qi, Anda sudah bangun? Tuan Xiao, saya tahu siapa yang membunuh guru Anda dulu. Siapa? Tuan Qi, apakah Anda punya petunjuk tentang masalah ini? Istriku, bisakah kamu pergi dulu untuk masalah ini? Suamiku, tapi aku istrimu. Siapapun yang mencelakai gurumu, aku akan selalu mendukungmu. Baiklah kalau begitu, Tuan Qi, begitulah. Itu kamu, Juan Yan. Ampuni saya, Tuan Xiao. Tuan Xiao. Kamu bajingan brengsek yang punya niat jahat pada istriku, yang menyebabkan kecelakaan itu dan hampir membunuhnya. Saya binatang. Saya bukan manusia. Tuan Qi, apa maksudmu membawaku menemui orang ini? Apa hubungannya dia dengan kematian guruku? Jangan pukul dia dulu. Biarkan dia bicara sendiri. Katakan, ada apa ini sebenarnya? Tuan Xiao, dulu keluarga Chu dan keluarga Su bersatu untuk memproduksi obat terlarang. Kemudian terbongkar oleh guru Anda dan merugi ratusan miliar rupiah. Lalu kakek Chu bersekongkol dengan nyonya besar Su berpura-pura sakit. Diantar oleh Chu Yunpeng. Seolah mencari pengobatan, lalu memanfaatkan kelengahan guru Anda dan membunuhnya. Apa? Ibuku adalah kaki tangan yang membunuh guru Yuntian. Tuan Xiao, jangan dicekik lagi. Kalau dicekik terus, bisa mati orangnya. Tuan Xiao, kalau saya tidak salah tebak, orang yang baru saja meracuni saya juga dari keluarga Chu. Mereka datang untuk mencari Cuanian dan membungkamnya. Untung Anda datang tepat waktu, menyelamatkan saya dan si brengsek ini.
Tuan Xiao benar-benar berpandangan jauh ke depan. Pasti sudah memikirkan langkah ini, bukan? Kalau tidak, Anda tidak akan menyembunyikan identitas pendiam dan menjadi menantu keluarga Su. Tuan Qi, apa maksudmu? Sayang, maafkan aku. Meskipun kita sudah bertunangan, namun yang benar-benar membuatku memutuskan untuk menjadi menantu keluarga Su adalah ini. Kamu sudah lama mencurigai keluarga Su? Kamu menikahiku hanya untuk menyelidiki ini. Istriku, dengarkan penjelasanku. Mowu, sepertinya orang-orang keluarga Chu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku akan membuat mereka hancur lebur. Sebelum fajar, aku ingin mereka semua berlutut di depan makam guruku untuk menebus dosa. Baik, perintah hakim sudah keluar. Tugas harus dilaksanakan. Nona Mowu, keluarga Chu, kami sudah menyerahkan seluruh harta benda sesuai kesepakatan. Anda, apa yang Anda lakukan ini? Beberapa hal tidak bisa dimaafkan hanya dengan uang. Nona Mowu, kumohon, maafkan aku. Aku masih punya simpanan kecil. Bagaimana kalau kuberikan semua padamu? Tolong biarkan aku hidup ya. Anak durhaka, uangku sendiri sudah disumbangkan. Kamu sendiri masih punya simpanan kecil? Ayah, sudah sampai seperti ini, bisakah ayah tidak bicara banyak? Berlutut. Xiao Yuntian dulu ayahku yang memaksaku. Aku sama sekali tidak berniat membunuh gurumu. Nyawa dibayar nyawa, utang dibayar uang. Kalian berdua pantas mati. Sudah terlambat, utusan kematian berikan buku hidup dan matiku. Chu Yunpeng, Chu Tianming, kalian membuat obat palsu, membunuh 3.391 rakyat Longguo, mengumpulkan kekayaan 300 miliar rupiah, mengurangi usia hidup yang tak terhitung. Hari ini aku akan menegakkan keadilan, dan kalian berdua harus membayar dengan darah. Guru, muridmu sudah membalas dendam untukmu. Yuntian, jangan cari aku lagi. Aku juga tidak tahu bagaimana menghadapimu. Tidak kusangka ibuku dan kakakku. Justru kaki tangan yang membunuh gurumu. Sayang, kenapa kamu bingung begitu? Mereka adalah mereka, kamu adalah kamu. Lagi pula, aku menikahimu bukan untuk membalas dendam, melainkan karena aku benar-benar mencintaimu. Sejak awal aku sudah mencintai. Benarkah?